Oke semuanya, kembali lagi sama Om Dua di sini. Ya, karena anime ini udah tamat, udah saatnya kita gabungin semua episodenya menjadi satu video. Supaya apa? Supaya gue bisa dapetin cuan. Maksudnya, supaya gue bisa menghibur kalian semua. Anime yang akan gue gabungin kali ini berjudul Okashina Tensei. Anime yang terdiri dari 75% cemilan, 20% drama, dan 5% action. Disclaimer dulu aja nih ya, ini bukan season keduanya, melainkan cuma gabungan dari semua episodenya aja. Jadi gue harap gak ada dari kalian yang komen kukira season kedua atau sejenisnya. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia seluruh alur cerita anime Okashina Tensei episode pertama sampai terakhir. そうよね。られているパティシエ世界大会最終日もいよいよ大詰めです。 Scene awal dibuka dengan memperlihatkan Piala Dunia Partiseri yang diikuti oleh koki manisan ternama di dunia. Buat yang nggak tahu, partiseri itu adalah sebuah profesi yang berspesialis dalam pembuatan makanan penutup, misal aja roti, kue kering, dan permen. Terlihat pula MC anime ini yang juga ikut serta dalam kompetisi tersebut. Hebatnya, MC kita ini memiliki satu julukan, yaitu anak dewa jajanan manis. Nampaklah MC kita yang membuat sebuah mahakarya berupa sebuah permen raksasa berbentuk burung phoenix. Gak cuma miliknya, mahakarya milik peserta lain juga punya bentuk yang gak kalah menarik darinya. Mulai dari kambing, beruang, naga, sampai dengan lumba-lumba. Namun sangat disayangkan, mahakaryanya itu terlalu berat sehingga membuatnya tak kuat mengangkatnya. Hingga pada akhirnya... Di ujung hidupnya, MC kita ini malah menyalahkan para dewa karena dirinya yang tewas sebelum bisa mewujudkan impiannya yang ingin membuat negeri jajanan manis. Rupanya, dewa menjawab semua keluh kesahnya selama ini dan memberinya kesempatan kedua di isekai. Dirinya pun terlahir kembali menjadi pemuda bernama Pastrip Mille Mortel. BTW, karena kepanjangan kita sebut aja Pas. Scene berpindah memperlihatkan pemandangan desa Mortel, desa yang kurang subur dan terbilang sangat tandus. Bapaknya Pas yang bernama Kasirol Mille Mortel terus bahu-membahu bersama para imigran dan juga orang pribumi lainnya agar dapat tinggal di desa itu. Scene berlanjut ke Pas yang sedang berlatih pedang bersama sang bapak. Di tengah dirinya masih berlatih, dengan sangat gobloynya Pas malah ngelamun karena tebu yang gak bisa tumbuh di tanah desa mereka. Dengan kata lain, makanan manis jadi sulit buat dijumpai di sana. Tak lama setelah itu, rekannya si bapak yang bernama Sid datang menghampiri mereka. Di mana Sid datang buat memberitahukan kabar baik dan buruk. Kabar baiknya adalah perihal ladang kedelai yang dirasa akan panen besar, dan itu semua berkat saran dari Pas yang memanfaatkan jeruk nipis untuk menyuburkan tanah. Mendengar ocehan putranya, jelas membuat sang bapak mempertanyakan dari mana Pas tahu semua hal itu. Pas pun beralasan itu semua berasal dari khayalannya semata. Setelah itu, Pakas pun bertanya soal kabar buruknya. Sid pun memberitahukan sekelompok bandit berjumlah 50 orang yang akan segera tiba di desa mereka dalam 2 bulan. Sontak Pas pun terlihat emosi karena takut ladang mereka yang akan pura-pura karena mereka semua. Ngelihat Pas yang kesal, Sid pun langsung menyarankan untuk membuat Pas menjadi kartu andalan mereka. Mendengar membuat Pakas teringat akan sesuatu. Scene berpindah di rumah. Pakas nampak memberitahukan soal usulan tadi ke istri dan kakaknya Pas. Mendengar Pas yang akan melakukan upacara penabisan, sontak membuat sang ibu terkejut dan langsung menentangnya. Penentangan itu nggak lain karena upacara penabisan biasanya dilakukan oleh anak di umur 13 atau mungkin 15 tahun. Sedangkan Pas sendiri baru berumur 9 tahun. Meski terus ditentang, namun keputusan sang bapak telah bulat seutuhnya. Dirinya meminta sang istri untuk mempersiapkan keberangkatan mereka dalam 3 hari. Dalam seketika Pas merinding mendengar ucapan sang emak dan Josephine. Dan benar aja, Pas malah dibuat crossdress jadi Pico dong, krik. Meski terus protes, namun kedua makhluk ini gak mendengarkan sama sekali.
dan malah melanjutkan penyiksaan mereka. 上の姉様たちがいた頃、もっとすごかったな。 3 hari kemudian, terlihat Pas dan sang bapak yang akan segera pergi. Kepergian mereka nampak diantarkan oleh warga desa beserta dengan teman-temannya Pas. Setelah berpamitan, Pakas nampak bersiap menggunakan sihirnya. Sekepergian mereka, bukannya sedih karena Pas yang akan segera dianggap dewasa, tapi ya beginilah reaksi emak dan kakaknya Pas. やっぱりペイスには女装が似合う。 Setiba di ibu kota, Pas nampak terkejut usai ngeliat banyaknya bahan-bahan untuk membuat makanan manis di sana. Mulai dari gula merah sampai dengan buah. Dari sekian banyaknya buah di sana, Pas nampak berfokus ke buah apel yang disebut buah bonka di dunia itu. Ketika sang bapak yang memberitahunya rasa buah itu yang asam, Pas pun langsung mengetahui cara mengolahnya. Misalnya aja menjadi acar gula, tapi karena gula mahal, Pas ingin menggantinya jadi madu, karena madu bisa dijadikan pengganti gula. Gak cuma acar gula, Pas juga ingin mengolahnya menjadi kue tart, apel panggang, dan pai apel. Gobloynya, apa yang dibayangkan sang bapak soal putranya, dengan apa yang lagi dipikirkan sama Pas, sungguh sangat bertolak belakang. お菓子で満ち溢れた国。 Sesampai di gereja, mereka nampak langsung disambut sama seorang pendeta bermuka panda. Sang pendeta pun terkejut karena Pakas yang ingin melakukan upacara penabisan pada putranya yang masih sangat muda. Ngeliat keteguhan hati Pas, sontak saja membuat si pendeta hanya bisa menuruti mereka berdua. Scene berpindah ke percakapan antara Josephine dan juga Sid. Josephine rupanya juga pernah menjalani upacara penabisan, tapi itu semua batal karena mananya yang dirasa kurang. Jose yang sangat khawatir pada sang adik nampak langsung ditenangkan sama Sid. Josephine kemudian bertanya apa yang sebenarnya dilakukan di upacara itu. Sid pun menjawabnya yang mana setelah mengukur seberapa besar kekuatan sihirnya, Pas akan ditempatkan di ruang gelap dan sunyi. Lalu dirinya akan diberikan minuman yang sangat pahit. Dan setelahnya, Pas akan ditinggalkan di dalam ruangan itu seorang diri. Di tengah kegelapan tanpa suara, Pas harus bertahan di sana selama berjam-jam lamanya. Sid juga memberitahukan sihir merupakan kekuatan istimewa yang tersimpan jauh di alam bawah sadar seseorang. Dan semua cara tadi adalah satu-satunya cara untuk bisa menarik kekuatan sihir itu keluar. Sang bapak pun khawatir karena upacara itu yang tak kunjung selesai meski setengah hari telah berlalu. Ngeliatnya jelas buat si pendeta mempertanyakan sebesar apa kekuatan Pas yang sebenarnya. Di tengah kekhawatiran sang bapak, si bocil ubanan sableng ini malah lagi mikirin hal yang sama sekali nggak terduga. お菓子のことを考えてると何も苦にならない。 Di tengah haluannya, Pas mendapati gunung manisannya yang bercahaya secara tiba-tiba. Dan cahaya itu membawanya ke suatu dimensi berisikan banyak sekali bola cahaya. 魔法？ Dan pada akhirnya, Pas pun tersadar setelah 2 hari lamanya. Tahap terakhir dari upacara penabisan itu ialah si pendeta yang akan membacakan sebuah gulungan untuknya. Pas akan mendapatkan kekuatan jika bisa merasakan makna dari tiap kata yang akan dibacakan dari gulungan itu. Setelah si pendeta membacakannya, secara perlahan, Pas mulai merasakannya. 魔法？ Sontak sang bapak dan juga si pendeta terkejut karena mendapati tubuh Pas yang bersinar secara tiba-tiba. Setelah cahaya itu redup, upacara penabisan dinyatakan selesai. Sebelum pulang, sang bapak memberikan donasi ke gereja dan langsung diterima sama si pendeta. Sekembali mereka ke pasar, Pas nampak sedang sibuk membeli buah bonka dengan kualitas terbaik, mulai dari berat hingga warnanya. Setelah menentukannya, Palixia memberikan 2 bonka bonus karena Pas yang tadi terlihat sangat antusias. Shin kembali memperlihatkan si pendeta panda yang ternyata bukan orang baik-baik. Dirinya merasa donasi Pakas yang dirasa kurang buat tutup mulut soal kekuatan Pas yang kelewat overpower. Shin ditutup dengan menampilkan Pas dan bapaknya yang sedang menikmati buah bonka pemberian Pak Alexia sebelumnya. 世界に一つのお菓子の国。 Shin melanjutkan dari apa yang diucapkan oleh Sid di episode sebelumnya, di mana kali ini para bandit telah berhasil menjarat desa kesatria Litafer dan mereka semua berniat langsung pergi ke wilayah Mortel. Shin berpindah ke desa Mortel.
nampaklah para warga desa yang sedang bahu-membahu membangun tembok di sekeliling parit mereka. Lama setelah itu, Sid datang dan melaporkan kabar buruk soal desa Liptaver yang telah berhasil dijatuhkan oleh para bandit. Mendengar membuat Pakas berasumsi bahwa para bandit yang akan segera sampai di desa mereka lebih cepat daripada yang diperkirakan. Pas kemudian diminta buat memanggil semua petinggi desa beserta dengan Kontru dan Gerasaji, karena mereka semua yang akan segera mengadakan pertemuan desa. お菓子の国づくりを盗賊なんかに潰させるものか。 Singkat cerita, semua warga dari 2 desa cabang diminta buat mengosongkan wilayah mereka dan segera pindah ke desa utama. Hal itu bertujuan buat memancing para bandit pergi ke desa utama dengan para warga yang telah bersiap di posisi menyerang. Setelah dianalisa, stok makanan mereka kemungkinan besar hanya akan bertahan selama 3 hari dan paling lama 7 harian. Di tengah itu semua, Pas menyadari daya tempur desa mereka yang terbilang sangat kurang. Karena yang bisa bertarung hanyalah sang bapak, Sid, Kontru, dan Gerasaji saja. Sedangkan sisanya hanyalah petani biasa. Di saat Pas yang sedang memikirkan cara buat menutupi kekurangan itu, kemunculan Mark dan Lumi membuat Pas langsung terbesit satu ide. Dirinya kemudian meminta mereka berdua buat mengumpulkan batu sebesar tangan yang biasa mereka mainkan. Tidak lupa Pas juga mengingatkan untuk segera kabur ke dalam desa jika mereka merasakan sesuatu yang janggal. Ryokai! Hei sama! Di sore harinya, nampaklah Mark dan Lumi yang masih mencari batu. Namun di tengah pertengkaran mereka, seketika itu pula Mark seperti mendengar sesuatu. Lumi yang tak mendengar apapun malah mengatai kuping Mark yang lagi ngebak. Perasaan yang gak enak itu membuat Mark memastikan apa yang sedang terjadi di sana. Dan ternyata... Yabe! Sontak mereka berdua pun langsung berlari ke dalam gerbang, sembari memberitahukan semua orang tentang kemunculan para bandit. Dengan sigap penjaga gerbang dibantu para warga, langsung menarik jembatan kayu mereka dan segera menutup gerbang desa. Tak lama setelah meminta agar anak-anak serta para ibu untuk segera masuk ke dalam rumah, Pakas dan Sid datang memberi semangat pada semua orang. Pakas menduga para bandit yang akan menyerang mereka di malam hari. Setelahnya, Pakas menyerahkan parit barat ke Kontru, sedangkan Gerasaji akan diserahkan parit timur ke tengah. Setelah berdiskusi dengan Sid, sang ayah pun bertanya pendapat Pas soal penyerbuan para bandit. Usai menganalisa situasi, sang bapak berniat untuk pergi melakukan pengintaian, dan Sid pun diminta buat ikut dengannya. Sebelum pergi, sang bapak menyerahkan desa mereka kepada putranya itu. Sekepergian mereka, Pas meminta Mark untuk menyampaikan pesan pada Kontru di bagian barat, di mana dirinya meminta supaya Kontru menggunakan panah api sebagai sinyal untuk melakukan penyerangan. Sedangkan Lumi diminta untuk memberitahukan Gerasaji buat menyiapkan panah api. Kontru juga diminta buat menembakkan panah api ke arah suara tapak kuda. Mereka yang takut jika panahnya nanti akan mengenai Pakas, namun Pas dengan sangat yakinnya merasa sang bapak mustahil akan terkena panah nyasar. Jauh dari tempatnya, nampaklah Jose yang lagi menenangkan 2 bocil cewek yang sedang menangis ketakutan. Sang ibu kemudian datang dan meminta Jose dan para bocil buat segera masuk ke dalam rumah. Hai. Di saat Pas yang melihat kepanikan dan ketakutan para warga desa, hal itu membuatnya tahu bahwa impiannya tak akan mungkin terwujud jika dirinya tak bisa melindungi wilayahnya sendiri. Dan hal itu tentu saja memacu semangatnya untuk melindungi semua orang. Mengetahui tujuan asli sang ayah yang ingin melakukan pertempuran jangka pendek dengan menjadi umpan, hal itu membuat Pas memberi semangat ke seluruh warga desanya. Pas kemudian meminta para warga desa untuk mengumpulkan semua anak laki-laki dari desa mereka. Scene berpindah memperlihatkan Pakas dan Sid yang sedang mendekati markas bandit secara perlahan. Tak lama berselang, Sid nampak menggunakan skill penglihatan jarak jauhnya untuk mendapatkan informasi. Sid pun agak khawatir karena ia menduga ketua bandit adalah mantan kesatria. Tak cukup sampai sana, bahkan pasukannya juga dirasa bukanlah bandit biasa. Setelah dilihat lagi, ternyata para bandit berjumlah 70 orang dan bukan 50 orang. Sid juga mendapati banyaknya orang yang sedang disekap oleh para bandit. Tak ingin keluarga mereka yang bernasib sama seperti itu, mereka berdua pun bersiap untuk melakukan penyerangan. Dengan sangat lihainya,
Mereka berdua nampak berhasil menumpas banyak bandit sekaligus. Setelah membuat fokus para bandit pecah, mereka berdua nampak memancing para bandit untuk segera mengikuti mereka. Meski telah dilarang oleh ketua mereka, tapi karena udah tersulut emosi, para bandit tak mendengarkan dan termakan oleh pancingan Pakas dan juga Sid. Shin berpindah ke Garasaji yang sedang mendengarkan suara dari kejauhan. Menyadari adanya suara tapak kuda, sontak Garasaji pun langsung bersiap menembakkan panah api ke sumber suara. Bersama dengan warga desa yang melihat sinyal itu, Pakas dan Sid tahu itu semua adalah rencananya Pas. Mengetahui itu adalah umpan yang ditujukan untuk para bandit, Sid pun menyadari mereka yang harus pergi ke arah barat agar tidak merusak ladang yang ada di timur. Mendengar laporan dari salah seorang warga desa, sontak Pas langsung meminta para bocil buat bersiap di posisi masing-masing. Bersama dengan para bandit yang terkecoh karena strategi Pakas, dengan sangat cerdiknya Pas membuat para bocil menjadi pasukan ketapel. Dalam sekejap, banyak pasukan bandit yang berhasil ditumbangkan. Pas pun memberi tanda bersiap lagi ke teman-temannya. Dan seketika itu pula, Shin mundur ke beberapa saat sebelumnya. Nampaklah Pas yang memberikan arahan ke semua warga desa. Meski pada awalnya banyak orang tua yang menentang putra mereka yang hendak dijadikan tim penembak, namun karena semangat yang ditujukan oleh para bocil dan semangat yang diberikan Pas pada mereka, pada akhirnya mereka semua pun memahaminya dan bertekad untuk mengikuti tuan muda mereka ini. Untuk jaga-jaga, Pas mengarahkan supaya para bocil untuk segera mundur apabila para bandit telah berhasil menerobos melewati parit. Hebatnya, hanya dengan batu biasa dan batu api saja, dengan campuran permainan para bocil, namun itu semua lebih dari cukup untuk membuat Pakas dan Sid bergerak dengan sangat bebasnya di tengah gempuran para bandit. Meski strategi mereka terbilang sangat bagus, namun ketua bandit itu gak kalah pintar. Daripada harus berurusan dengan Pakas dan juga Sid, ketua bandit itu lebih memilih menerobos masuk ke dalam desa dengan cara memanjatnya. Di saat para warga yang mencoba untuk bertahan, namun sayangnya, ketua bandit serta pasukannya nampak berhasil menerobos masuk ke dalam desa. Hal tersebut membuat peperangan pecah dalam seketika. Sid yang menyadarinya langsung melaporkannya pada Pakas. Di dalam desa, para warga dibantu oleh para bocil harus dibuat kewalahan ketika si ketua bandit hendak menyerang para bocil. Dengan sangat sigapnya Pas melindungi mereka semua dan meminta para bocil buat segera berlindung ke dalam rumah. Tidak cukup sampai sana, si ketua bandit ini nampak langsung menyandar Pas di saat itu juga. Di tengah kontru dan juga Garasaji yang gak bisa melakukan apapun, Pas yang mendapati salah seorang bandit yang sedang kesakitan akibat luka bakar. Hal itu membuatnya terpikirkan satu ide yang mungkin akan berhasil. Dan ternyata gigi sekali, Pas mampu melakukan epic comeback berkat skill transfer miliknya, di mana skill itu mampu mentransfer rasa sakit yang diderita oleh rekan sesama bandit mereka. Bersama dengan ketua bandit itu yang baru menyadari Pas yang bisa memakai sihir, namun nahasnya dirinya harus merasakan jontosan batu yang dilemparkan oleh Mark. Scene awal dibuka dengan menampilkan keadaan desa pasca perang sebelumnya. Nampaklah seorang bawahannya Pakas yang memberitahukan soal kemenangan desa mereka pada Bu Agnes dan juga Jose. Mendengar tangan Pas yang terluka, sontak membuat Bu Agnes sangat shock dalam seketika. Jose yang berpikiran positif menduga adiknya itu yang cuma terkena luka gores saja. Penjaga itu pun membenarkannya. Jose yang melihat emaknya yang kelewat khawatir, jelas membuatnya bertanya kenapa sang bapak dan juga sang adik yang tak kunjung kembali ke rumah. Yang ternyata Pas sedang memberikan arahan pada warga desa untuk membalikan stok makanan mereka ke desa mereka masing-masing. Setelah itu, nampaklah para bandit yang sedang digiring ke dalam lumbung desa untuk ditahan di sana. Mereka tidak bisa membayangkan berapakah hadiah yang akan diberikan Konretes usai menyerahkan semua bandit itu. Karena di Samurtan mereka
tidak cuma mengusir, melainkan juga mengalahkan mereka semua. Pakas kemudian memberikan hadiah kepada orang-orang yang paling berkontribusi saat perang kemarin. Mulai dari Grasaji yang diberikan tombak dan juga 1 koin perak, hingga Mark dan Lumi yang masing-masing diberikan pedang karena telah berjuang sebagai asisten yang pas. Di tengah Mark dan Lumi yang merasa karung itu agak berat, Pas pun datang membantu mereka. Mereka berdua pun mempeributkan siapakah yang paling banyak membasmi para bandit. Ngeliat kedua bawahannya yang baik-baik aja, Pas pun lega karena gak ada satupun warga desa yang tewas di perang kemarin. 頼りにしてます。 Scene berlanjut di rumahnya Mark. Mark yang menunjukkan hasil kerja kerasnya berupa pedangnya juga gandum yang ia bawa. Sontak membuat kedua adiknya bangga dan memujinya. Namun sang ibu tak memperdulikan hadiah itu sama sekali. Dan hanya merasa bersyukur karena Mark yang telah kembali dengan selamat. Baru aja ngomong gitu, emaknya udah langsung mengultinya dengan bertanya pada Pas apakah anak gobloknya itu menyusahkannya. モルテールン寮にはなくてはならない人材となるでしょう。 Setelahnya, nampaklah Lumi yang langsung dipeluk sama kakeknya yang sangat bangga pada cucunya itu. Tak lama kemudian, beberapa warga desa datang buat party-party merayakan keberhasilan desa mereka. Ngeliat Pas yang ada di sana, mereka pun berniat langsung mengadakan party di saat itu juga. Mark yang sok-sokan pengen minum sake, langsung dikonter sama si kakek yang mana para bocil cuma boleh minum susu doang. Singkat waktu, di tengah pujian yang terlontarkan dari semua orang pada Mark dan juga Lumi, Pas nampak tenggelam dalam haluannya yang kepengen banget membuat bon kapai. Namun di saat masih ngehalu proses pembuatannya, nampaklah Mark dan juga Lumi yang menyelinap pergi keluar. Mereka merasa aneh saat harus dipuji kayak gitu. Karena biasanya mereka berdua selalu dimarahi sama orang tua mereka. Mengetahui para bandit yang lagi ditahan di lubung desa, mereka berdua yang berniat untuk melihat para bandit nampak dihentikan sama kedua penjaga di sana. Tak ingin menyerah, Mark pun menarik Lumi masuk ke dalam semak-semak dan langsung... Sorry, salah. Mark nampak melemparkan banyak kerikil sekaligus ke arah belakang lumbung itu. Dan hal tersebut berhasil mengecoh para penjaga yang langsung mereka manfaatkan buat menyelinap masuk ke dalam sana. Namun alangkah gobloknya Mark si bocil beban yang mana karena ulahnya sendiri yang percaya dengan ucapan si ketua bandit, Mark yang sangat ingin bisa menggunakan sihir layaknya Pas malah menuruti ucapan si ketua bandit. Hingga pada akhirnya... どんな呪文だ。 Pesan untuk kita semua, jangan pernah percaya sama ucapan para penjahat, terutama para penebar janji yang langsung lupa pas sudah jadi. Seketika itu pula sang ketua bandit langsung melancarkan serangan pada Lumi. Mark si beban pun berakhir disandra sama si ketua bandit. Sedangkan Lumi nampak tergeletak dengan perut bersimbah jus tomat. Salah seorang warga desa pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke semua warga desa yang lainnya. Pas yang baru kembali dari AFK-nya tadi, baru menyadari Mark dan Lumi yang udah ngilang dari sana. Karena kegoblokannya tadi, Mark pun berakhir menjadi sandra dan membuat warga desa lainnya jadi gak bisa ngelakuin apapun. Si ketua bandit yang merasa bodoh amat sama anak buahnya lebih memilih kabur dengan kuda meninggalkan tempat tersebut. Sesampai Pas di sana, dirinya langsung memberikan arahan pada warga desa untuk segera menghentikan jus tomat di perut Lumi. Sedangkan dirinya akan mengejar si ketua bandit yang pergi ke arah timur. 盗賊対策のために仕掛けた罠が残ってる。 Usai teringat soal skill transfer miliknya, Pas baru teringat sesuatu dan seolah memiliki pencerahan jika dilihat dari nama skillnya itu. Di desa, Pakas dan juga Sid nampak amuk-amukan mengetahui Pas yang pergi mengejar ketua bandit itu seorang diri. Setelah berdebat soal siapa yang akan pergi mengejarnya, telah diputuskan Sid yang akan pergi membantu Pas. Sedangkan Pakas harus menenangkan warga desa mereka. Scene berpindah memperlihatkan Mark yang lagi berontak supaya dapat terlepas dari si ketua bandit. Saking rewelnya, ketua bandit itu sampai gak fokus sama sekali. Hingga sesaat kemudian... Lama setelah mereka terjatuh, Pas pun datang buat menyelamatkan bawahannya itu. Si ketua bandit menduga Pas lah yang telah membuat semua jebakan tadi. Usai menyamakan dengan Monkey, Pas yang teringat dengan ucapan sang bapak yang memintanya untuk gak pernah melepaskan genggaman pedangnya. Hal itu membuatnya menguatkan diri dan bersiap menerjangnya. Mengetahui skill yang dimiliki Pas, si ketua bandit tampak terus menekannya agar Pas gak bisa menggunakannya. Bukannya menyingkir, si beban Mark ini malah terdiam ketakutan dan malah sok-sokan meminta tuannya itu untuk gak perlu memikirkannya.
Kalau lu ngomong gitu, apa gunanya gue dimari blok? Enak juga bikin boneka di rumah. Tapi karena naratornya bilang gue harus pergi, gue jadi kayak gini kan blok. Inilah isi pikiran yang orang normal ucapkan kalau ngedenger ucapan kayak Mark tadi. Pas pun Oga meninggalkannya. Karena Mark adalah bawahannya yang paling berharga baginya. Naasnya, tepat setelah pas menahan pedangnya, seketika itu pula pedangnya patah dan langsung dimanfaatkan sama si ketua bandit. Shin beralih ke Sid dan Kontru yang lagi mencari keberadaan Pas dan juga Mark. Namun ternyata mereka berdua telah berada di tempat Pas dan juga si ketua bandit beradu mekanik tadi. Ngeliat pedang tuan mudanya yang patah, pikiran Sid menjadi gak karuan dibuatnya. Dan berakhir membawa pedang itu kembali ke rumahnya Pak Kas. Namun ternyata... Okaeri! Sungguh goblok sekali. Di tengah Sid yang shock mengira tuan muda telah tiada, namun alangkah terkejutnya dirinya karena mendapati Pas yang telah kembali bersama Mark. Diketahuilah Mark yang udah terpulang, sedangkan Pas terus dipeluk sama emaknya sampai molor. Mengira mereka papasan, sontak saja membuat Sid mempertanyakan hal tersebut. Pak Kas kemudian meminta putranya itu buat menjelaskan situasinya. Namun karena bertele-tele, Pas yang diomeli tak punya pilihan lain selain memberitahukan semuanya. Di mana ternyata Pas telah mentransfer skill teleportasi bapaknya ke dirinya sendiri. Karena nggak paham maksudnya, Pas pun menjelaskan situasinya. Bahwa skill transfer miliknya bisa menyalin apapun yang ia lihat. Mendengar semua itu, sang bapak hendak memberikan satu peringatan untuknya. Pas pun langsung bersiap mendengarkan. Di malam harinya, Pak Kas dan juga Sid nampak khawatir. Pas yang kemungkinan besar akan diincar untuk menjadi senjata negara. Hal itu membuat mereka berdua berharap si ketua bandit mau dia di suatu tempat dengan menyimpan rahasia tersebut. Singkat cerita, ngeliat Mark yang sudah menyesali perbuatan gobloknya sebelumnya, Pas pun mengajaknya buat menjenguk Lumi di rumahnya. Setibanya di sana, Lumi ternyata sudah baik-baik aja. Namun dirinya masih belum boleh pergi main keluar. Pas kemudian izin memakai dapurnya Lumi, meninggalkan mereka berdua di sana. Bersama dengan Pas yang lagi membuat bongkapai, Mark nampak minta maaf pada Lumi atas semua tindakan gobloknya yang telah membuatnya terluka. Ngerasa jijik karena gak pernah ngeliat bestinya itu minta maaf, Lumi merasa gak masalah dengan semua itu. Di tengah kecanggungan yang ada, aroma bongkapai yang dibuat sama Pas dapat tercium oleh mereka berdua. Tak lama kemudian, Pas datang dan langsung membuat kedua bawahannya terkejut ngeliat bongkapai buatan tuan muda mereka itu. Pas pun meminta mereka berdua untuk segera memakannya. Mark dan Lumi pun terkejut usai mengetahui acar madu bonka yang berbahan dasar sama seperti bongkapai tadi. Karena asam dan manis bukan rasa yang sama. Kurang lebih penjelasannya sama seperti apel di dunia kita. Ada apel yang manis, ada juga yang asam. Terkadang kita ngeliat dari usia, ukuran, tekstur, dan juga warna apelnya. Pas pun menyamakan semua gambaran tadi dengan Mark. Apapun kepribadiannya, diri tetap akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Mark kemudian diminta buat merenungkan penyesalannya dan menjadikannya sebuah semangat untuk kedepannya. Tak lama setelah terharu sama ucapan tuan mudanya itu, geras saja nampak muncul tepat setelah pintu terbuka. Mengira akan diomeli habis-habisan, geras saja malah tersenyum dan meminta Mark untuk bertanggung jawab dengan cara menjadi usbunya Lumi. Di tengah Mark yang memerah, Lumi yang merasa gak masalah sama sekali, sontak saja membuat Mark semakin salah tingkah dibuatnya. Ngeliat bongkapainya yang cuma tersisa 4 potong doang, Pas dan geras saja pun mengambil masing-masing 1 potong. Di saat Mark yang juga pengen mengambil lagi, dirinya dibuat tak berkutik karena ucapan Lumi. Di saat Pas yang ngeliat senyuman yang terpancar dari wajah yang Mark, Lumi dan juga geras saji, dirinya ngerasa itu semua masih awal dari impiannya yang pengen membuat semua orang bahagia dengan negeri jajanan manisnya. Scene awal dibuka dengan menampilkan desa mortal yang sedang dibangun ulang akibat insiden invasi para bandit sebelumnya. Nampaklah Pak Kas, Sid dan juga Pas yang lagi berunding soal keuangan desa mereka yang lagi sangat sekarat karena pembangunan ulang desa mereka yang sangat tinggi. Pak Kas pun sampai berpikiran untuk meminjam uang ke desa atau kerajaan tetangga.
Namun Sid menolaknya karena meskipun ada, bunga yang akan mereka berikan akan sangat tinggi. Pas yang menyarankan untuk meminjam uang dari keluarga besar ayah atau ibunya, namun hal itu ditolak oleh Pakas karena keduanya telah memutus hubungan dengan keluarga besar mereka karena masalah hubungannya dengan Bu Agnes. Sid pun tahu alasan dari keduanya yang melakukan hal tersebut. Gak lain karena demi cinta. とにかくだ、金がない。 Singkat cerita, di tengah Pas yang sedang berkumpul dengan Lumi dan juga Mark, mereka berdua minta Pas untuk mengajarkan dan juga menunjukkan sihirnya di saat itu juga. Pas yang menuruti mereka berdua, meminta Lumi dan juga Mark untuk menggambar apapun di tanah. Mark nampak menggambar belut iguana yang katanya seekor naga, sedangkan Lumi menggambar buah boneka sederhana. Usai menggambar, Pas nampak bersiap menggunakan sihirnya. Tensha. Rupanya, Pas membuat tato dari kedua gambar tadi. Setelah mengagumi tato mereka, Pas jadi terbesit satu ide berkat ucapan Lumi yang berkata mentransfer suatu objek jadi suatu gambaran. Dia pun langsung gembira dan bergegas kembali meninggalkan kedua bestinya itu. Setelah menemui orang tuanya dan juga Sid lagi kepusingan perihal keuangan mereka, Pas pun memberitahukan ide yang ia miliki. Sebagai contoh, demi mengurangi penggunaan sihir teleportasi hanya untuk menunjukkan kecantikan Joseph pada semua orang, dirinya mengusulkan untuk hanya memperlihatkan lukisan bergambar kepada semua orang. Setelah mengagumi betapa detailnya lukisan tersebut, Pakas yang tahu itu akan berhasil karena modal dibutuhkan cuma sedikit, dirinya pun auto menyetujui usulan putranya itu. Sid yang awalnya takut jika sihir transfer milik Pas yang nantinya akan ketahuan oleh publik, Pas pun merasa tak masalah dan justru hendak memanfaatkan momen tersebut agar semua orang mengira bahwa sihir miliknya hanyalah kekuatan untuk memindahkan gambar pada suatu objek. Sebagai awalan, Pakas hendak pergi ke kediaman Kontes Rates untuk mengambil imbalan atas penangkapan para bandit sebelumnya. ここの孤児は消せないかしら。 Sesampai di ibu kota Ratesvar, kediaman Kontes Rates berada, Pakas dan Pas nampak sedang diawasi oleh Kontes Rates dari atas. Dan ternyata orang ini bukanlah orang baik, karena dengan seenak jidatnya menganggap Pakas dan juga Pas sebagai orang desa biasa yang akan langsung ngacer usai dikasih duit. Setelah itu, nampaklah mereka berdua yang telah berada di hadapan Kontes Rates dan Bapak Ugly Bastard yang entah apa gunanya nih orang di mari. Setelah memberikan sapaan hormat padanya, terlihat Pakas dan juga Pas yang disambut dengan teh dan juga cemilan. Berbeda dengan Pakas yang nampak memberikan pujian pada teh yang disajikan, Pas nampak tak begitu menyukai cemilan di sana, yang tentu aja langsung membuat Rates terkejut ngeliat ekspresi wajah Pas yang sangat cepet. Singkat cerita, pada awal Kontes Rates mengira pujian Pakas pada putranya itu hanya sekedar pujian semata, namun pasti kalian tahu bahwa SCP bocil ubanan kita yang satu ini bukanlah sekedar NPC, melainkan seorang MC. Berkat basa-basi yang dilontarkan oleh Kontes Rates, alur pembicaraan mulai mengalir ke arah Pas dalam sekejap mata. Pas memulai penyerangan psikologis pada Kontes Rates soal penginvasian para bandit yang menyerang wilayahnya. Di mana Pas mengaku ada lebih dari 100 bandit yang menyerang dan membuat para bocil juga ikut melindungi desa. Pas rupanya berbohong soal jumlah mereka yang sebenarnya cuma 50 orang saja. Penyerangan awal untuk mendapatkan negosiasi berujung pada celakanya Kontes Rates itu sendiri, di mana Pas mempertanyakan kebenaran soal para bandit yang sebenarnya berasal dari wilayah Ratesvar. Namun karena Rates tahu tujuan Pas ialah kompensasi, ia memutuskan untuk pura-pura gobloy. Namun hal itu malah memperburuk situasi yang ada, di mana secara nggak langsung Pas mengancam akan menyerahkan para bandit ke istana kerajaan untuk investigasi lebih lanjut. Merasa terancam, Kontes Rates yang belum mau menyerah malah berspekulasi bahwa para bandit itu kemungkinan besar lari ke wilayah Mortel usai ditumpas oleh pasukannya. Pas yang merasa ada di posisi yang menguntungkan, terus mencecar Kontes Rates tanpa henti sama sekali. Akan tetapi, Rates tetap tidak mau mengaku dan mempertanyakan bukti untuk memperkuat ucapan Pas barusan. Sentakan barusan malah menjadi senjata makan tuan, karena Pas dan sang bapak ternyata membawa pedang dari salah satu bandit yang terdapat lambang keluarga Kontes Rates yang terukir jelas di atasnya. Pas menyimpulkan bahwa pasukan Rates telah gagal dalam menumpas para bandit sebelumnya, dan hal itu membuat para bandit terus menginvasi banyak desa, termasuk desa Mortel mereka.
Kontes Retes yang telah terpojok cuma bisa berterima kasih Karapas yang berkata dirinya dan juga sang bapak yang tak ingin membuat keributan dengannya. Dan sebagai ganti untuk menutup mulut serta imbalan penumpasan para bandit sebelumnya, Pas meminta kompensasi yang setimpal untuk hal tersebut. Ucapan Pas jelas membuat Kontes Retes merasa Pas tidak seperti bocil pada umumnya. Dan akhirnya, negosiasi kompensasi pun disepakati di angka 150 emas. 130枚。もう一声。150。結構かと。Setelah terpojok seperti tadi, Kontes Retes akhirnya menyadari bahwa pujian Pakas pada putranya itu bukanlah sekedar pujian kosong belaka. Retes nampak terus melotot ke arah Pas yang dirasa terlalu mengagumkan. Bersama dengan itu, kehilangan 150 koin emas dirasa bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kehilangan kepercayaan kerajaan. Selesai mengkonfirmasi jumlah emas yang diterima, Kontes Retes nampak menjabat tangan Pas sembari memuji betapa hebatnya skill negosiasi Pas tadi. Dirinya pun turut menanyakan nama Pas karena belum mengetahuinya. ペイストリーと申します。覚えておくわ。 Sebelum pergi, Retes tak lupa bertanya soal ekspresi Pas dikala minum dan juga makan teh serta cemilan yang tadi disuguhkan. Pas pun mengaku cemilan yang disuguhkan tadi dirasa terlalu manis baginya. Sang bapak harus dibuat ketar-ketir di saat menyadari tombol goblok SCP bocil ubanan putranya aktif karena membicarakan soal cemilan. Kontes Retes dan juga Pak NPC gak guna itu pun cuma bisa melongo mendengarkan tiap ucapan Pas yang kelewat jujur. Sebagai penutupan, Pas berniat memberikan oleh-oleh untuk Kontes Retes. Dirinya dapat menunjukkan selembar kain dan bersiap dengan sihirnya. Ngeliat sihir yang dibeli Pas, jelas saja membuat Kontes Retes terkejut dalam seketika. Dirinya berterima kasih untuk hadiah yang sangat indah itu. Scene ditutup dengan Pas dan juga Pakas yang memberikan hormat pada Kontes Retes untuk semua kerendahan hatinya. 寛大なるお心遣いへのお礼に。 Scene berlanjut memperlihatkan Pas dan sang bapak yang tengah menghadiri pesta ulang tahun cucu Duka Delek di kediamannya yang ada di ibu kota kerajaan. Setelah saling memberi salam, cucu Duka Delek yang bernama Squale ini nampaknya adalah tipe pemalu dan juga gugup. Kegugupan Squale didasari karena rasa kagumnya pada Pakas yang dijuluki sebagai pahlawan perang veteran. Setelah bertanya soal Pas, Pakas pun memintanya untuk mengenalkan diri di hadapan sang Duk. お初にお目にかかります。ペイストリーと申します。 Sontak Duka Delek dan Squale pun terkejut dengan salam hormat yang ditujukan oleh Pas yang terlihat sangat dewasa bagi mereka. Setelah cukup lama berbincang, mereka pun sampai pada titik pembahasan soal Pas yang bisa memakai sihir seperti sang bapak. Semua orang yang menghadiri pesta itu pun nampak terkejut karena jarang-jarang bapak dan anak bisa diberkahi suatu sihir. Seperti yang telah direncanakan oleh Pas dan sang bapak, segala kesempatan akan mereka gunakan agar sihir transfer Pas yang asli tidak terbongkar oleh publik. Maka dari itu, ketika ia diminta oleh Duka Delek untuk menunjukkan sihirnya, Pas pun meminta pelayan di sebelahnya untuk membuka dan memperlihatkan kain putih yang ia bawa. Setelah dilakukan, Pas pun bersiap sembari diperhatikan oleh semua orang di sana. Sontak semua orang termasuk Duka Delek pun terkejut dan menyimpulkan bahwa sihir Pas ialah sihir pembuat gambar. Squale yang terpana dengan betapa kawanya gadis yang ada di kain itu, dirinya pun terkejut karena Pas memberikan kain itu padanya. Pas kemudian memberitahukan kain bergambar itu adalah hadiah darinya dan juga Magreth Hubarek. Mendengarnya, jelas membuat Duka Delek heran dan bertanya-tanya karena ia sama sekali gak ngeliat Magreth Hubarek di pestanya itu. Namun ia baru sadar setelah ngeliat gadis yang tergambar di kain putih itu. Dan benar aja, gadis itu ialah putri ketiga Magreth Hubarek yang bernama Petra. Singkat waktu, karena wilayah Magreth Hubarek sedang ada konflik dengan tetangga, putri Petra yang gak bisa keluar istana pun cuma bisa minta tolong pada Pas menggunakan sihir gambarnya itu. Ngeliat ekspresi Squale yang sangat tertarik pada putri Petra, Pas dan sang bapak pun saling melirik seolah memberikan kode satu sama lain. Dan karena kepolosan serta rasa cinta yang muncul secara tiba-tiba, Squale pun terpancing dengan ajakan Pas yang mengajaknya untuk ikut dengannya menghadiri pesta perayaan usia kedewasaannya putri Petra. Meski sang kakek hendak menolaknya, namun Squale malah menerimanya dengan seenak jidatnya. Duka Delek pun mengatai betapa bodohnya cucunya itu karena ia menyadari bahwa ajakan barusan adalah ajakan lamaran pernikahan yang sangat terselubung dari Magreth Hubarek. この少年、子供と見て侮ってはならんようだ。 Duka Delek yang mencoba menghentikannya dengan bertanya cara Squale untuk sampai ke tempat Magreth Hubarek, namun Pas langsung menenangkannya yang mana dirinya menyarankan untuk memakai sihir teleportasi. Karena kehabisan kata-kata lagi,
Duka Delek cuma bisa pasrah dengan betapa goblonya isi otak cucunya itu. Tak lama berselang, nampak lapas yang berniat membisikkan sesuatu pada Duka Delek, yang mana ia memberitahukan pendapatnya soal motif Maghreb Mubarek yang dirasa agak mencurigakan baginya. Yang mana menurutnya, Maghreb Mubarek sudah lelah dengan pertempuran bertahun-tahun dengan gereja tetangganya. Maka dari itu, mereka berniat memanfaatkan kekuatan militer Duka Delek yang terkenal sangat kuat untuk mematahkan semangat lawan mereka nantinya. Dan untuk melakukan semua itu, Maghreb Mubarek menggunakan putrinya untuk dinikahkan sama Squale. Setelah memahaminya, Duka Delek pun berterima kasih atas semua informasi yang telah ia dapatkan itu. Setelahnya, Duka Delek pun mengumumkan dengan lantang agar semua orang di sana dapat mendengar bahwa dirinya dan juga cucunya telah menerima ajakan yang diberikan oleh Maghreb Mubarek pada mereka. Setelah pengumuman tadi, pas nampak dikati Squale yang bertanya soal apa yang disukai oleh Putri Petra. Setelah diberitahukan Petra seperti menyukai jajanan manis, diri juga meminta untuk digambarkan lagi satu set Putri Petra, tapi dengan sedikit bumbu ecin di atasnya. いつの時代もどこの世界でも Singkat cerita, nampak lapas yang menemui sang bapak untuk memberikan beberapa surat yang ada. Yang pertama dari Duka Delek dan yang kedua dari Maghreb Mubarek. Keduanya pun berisikan kabar baik karena sama-sama bisa memenuhi pemasukan desa mortal mereka. 20.000 koin perak akan mereka terima sebagai hadiahnya. Tidak cuma itu, pertunangan Squale dan Petra juga akan diumumkan di pesta kedewasaan Petra nanti. Pas bahagia karena usahanya selama 2 hari, sampai Maghreb Mubarek berkata oke untuk gambaran putrinya, akhirnya terbayarkan juga. Kabar gembira tak berhenti sampai sana. Bahkan mereka akan diberikan 30 koin emas tambahan yang harus mereka gunakan untuk mengawal Putri Petra. Pas yang terkejut, dijelaskan bahwa Pak Kas harus menjemput dan menjaga Putri Petra selama di ibu kota kerajaan. Karena takut jika ada faksi yang membenci penyatuan keluarga Mubarek dan juga Kak Delek nantinya. Meski pertunangan itu masih rahasia, namun pas menyadari bahwa gereja berada di pihak netral yang bisa aja memberikan informasi kepada siapapun yang memberikan uang pada mereka. Karena semua kesulitan itu, makanya Maghreb Mubarek memberikan sejumlah uang, akan tetapi mereka takkan bisa merekrut orang di ibu kota kerajaan, karena itu sama aja dengan memasukkan penyusup ke dalam kelompok mereka. Sid yang berniat menolaknya, nampak ditolak balik sama Pak Kas. Alasan yang gak lain, karena itu semua menyangkut kepercayaan dari 2 bangsawan kelas atas sekaligus. Dan jika bisa mendapatkannya, dirinya bisa mengembangkan wilayah mortal mereka. Setelah berpikir singkat, Pas pun terbesit satu ide yang juga menyangkut soal gereja. Dirinya menyarankan untuk melindungi Putri Petra di suatu ruangan tertutup yang cuma memiliki satu pintu keluar tanpa satu pun jendela. Jawaban yang gak lain adalah ruangan tempat upacara penabisan. Dengan begitu, mereka bisa melindungi Putri Petra hingga hari pengumuman pertunangan. Merasa itu semua adalah ide yang sangat bagus, Sid nampak bersemangat karena tahu imbalannya adalah 30 koin emas. Dan surat terakhir adalah surat tagihan untuk pengantaran persediaan. Setelah diperiksa, Pak Kas tampak menghentikan Pas yang hendak ngacir dari sana. Dan ternyata, Pas diam-diam mengkorupsi dana yang ada untuk membeli satu kotak bonka dan juga setong gula untuk membuat jajanan manis. Singkat cerita di kediaman Mubarek, Pas dan sang bapak nampak sekereta dengan Pak Mubarek, Petra, Licorice, serta pelayan mereka. Berbeda dengan Petra yang ceria, Licorice cenderung dingin karena tidak memberikan salam yang semestinya. Di tengah perjalanan, nampaklah beberapa orang yang sangat mencurigakan yang seperti mengincar kereta kuda Maghreb Mubarek yang baru saja melintas di depan mereka. Sesampai di gereja lokal, Pak Kas dan juga Pak Mubarek nampak turun duluan untuk memeriksa situasi yang ada. Keheningan di sana nampak pecah dalam seketika karena secara tiba-tiba bahayanya, serangan dadakan barusan tidak cuma berasal dari 2 arah. Karena secara nggak terduga, ada satu musuh lagi yang bersiap menikam kedua putri Maghreb Mubarek. Untungnya, Pas mampu menghentikan serangan assassin itu tanpa masalah sama sekali. Licorice yang melihatnya pun cuma bisa terdiam memandangi dirinya. Namun dikala sedang menghadapi satu musuh lainnya nampak siap menerjang Pas yang jelas membuat Licorice menjadi khawatir padanya. Setelah berhasil membuat para penjahat kabur dari sana, Pak Mubarek nampak mengagumi betapa hebatnya Pak Kas dan juga Pas saat menumpas para penjahat. Meski telah berlalu, tapi ketakutan masih tergambar jelas
dari wajah Petra dan juga Licorice. Pas yang lihatnya pun cuma bisa mewajarkannya saja. 無理もないか。 Di tengah perjalanan menuju ruang penabisan, Licorice yang kesulitan berjalan nampak meminta bantuan pada sang kakak. Licorice cuma bisa terpesona ngelihat betapa dewasanya Pas meskipun Pas lebih muda darinya. Dan hal itu membuatnya menyadari bahwa Pas tidak membedakan ataupun membandingkannya dengan Putri Petra. Karena selama ini, Licorice merasa selalu diasingkan dan selalu menjadi pelengkap sang kakak. Dirinya turut menyesali sikap dinginnya saat di kereta tadi. Karena ia menyadari bahwa itu tidaklah pantas sama sekali. Setibanya di depan ruangan penabisan, Pas memberitahukan mereka semua yang akan langsung teleportasi ke ibu kota. Karena penabisannya akan dilakukan di sana. Sesampai di dalam ruangan, Pas meminta mereka semua untuk saling bergandengan tangan. Supaya sihir teleportasinya bisa dilakukan tanpa hambatan sedikit pun. Setelah menurutinya, Pakas nampak bersiap dengan sihirnya. Petra dan Licorice pun terkejut karena mereka semuanya telah tiba di gereja ibu kota dalam sekejap mata. ようこそ、王都へ。 Scene beralih ke suatu kediaman yang mana nampaklah seorang mantan bangsawan yang ingin mengembalikan kejayaan keluarganya yang dulu pernah dijatuhkan oleh keluarga Kadelek. Demi mewujudkan hal itu, ia nampak meminta bantuan pada banyak bandit untuk menculik Putri Petra dari keluarga Maghreb Hubarek. Dan ternyata orang ini juga telah mengetahui soal pernikahan Putri Petra dan juga Squale. Maka dari itu, dirinya ingin para bandit untuk menculiknya dengan bayaran 10 koin emas. Meski dirasa nggak mudah, tapi para bandit tetap menerima misi tersebut. Di luar, semua anak buah bos bandit itu merasa ada yang aneh dari misi yang mereka terima barusan. Karena jika orang tadi ingin kembali jadi seorang bangsawan, seharusnya dia tidak berinteraksi dengan bandit seperti mereka. Karena itu semua cuma akan mengotori namanya sendiri ke depannya. Bos bandit itu menyadari bahwa Armayer memiliki dua tujuan, yaitu menghancurkan keluarga Kadelek dengan cara menculik tunangan cucunya sendiri, dan yang kedua, berperan jadi seorang hero dengan cara menyelamatkan dan menikahi wanita yang diculik itu, sehingga dirinya bisa mendapatkan pengakuan dari bangsawan lainnya. Singkat cerita, Petra nampak sangat gugup karena dirinya yang akan segera bertemu sama Squale yang ia anggap sebagai orang yang sungguh menawan. Pas pun nampak senang karena keefektifan foto perjodohan hasil dari sihir gambar yang ia miliki. Tak lama setelah itu, Sid dan Grasaji datang melaporkan situasi keluarga Kadelek, yang mana di sana pun juga sangat ramai seperti di sini. Dan bahkan banyak bangsawan yang berasal dari tempat yang sangat jauh turut hadir di sana. Sid juga melaporkan kontur yang ia minta untuk menunggu di sana. Pas kemudian diberi tugas untuk menemani Licorice di saat Petra melakukan upacara penabisan nanti. Mendengarnya, Pas nampak mendekati Licorice dan mengajak buat beristirahat di ruang tamu. Sid pun menggoda Pas yang jelas membuatnya amuk-amukan karena tak pengen disamakan dengannya. Pakas yang tak pengen putranya tercemari kegobloyan bawahannya itu nampak mewakili Pas untuk mengomelinya. Terlihat kepala staf angkatan darat yang bernama Vezhen datang untuk menjemput Putri Petra. Setelah Putri Petra dan bapaknya pergi, Pakas dan Sid merasa agak lega karena satu tugas mereka telah selesai. Namun Pakas tetap meminta Sid untuk jangan sampai lengah. Sid yang lebih khawatir pada Pas karena membayangkan seorang lelaki yang berduaan di suatu ruangan bersama seorang gadis, ditakutkan ada Saiton yang menghasutnya untuk melakukan sesuatu. Pakas pun mengetahui putranya itu yang tak mungkin melakukan hal yang aneh-aneh, dan hal itu diyakini karena ada entitas yang lebih menakutkan daripada Saiton. なぜこちらへ？お嬢様をお守りするのが役目ですの。 Untuk pertama kalinya Pas nampak sangat canggung bukan main karena mendapatkan perlakuan super dingin dari maid keluarga Hubarek. Pas yang memintanya itu tidak perlu kaku dan menyamakannya dengan adonan alot, malah mendapatkan ekspresi seolah benci dengannya. Kiaira, kau ga kuai. Tak lama kemudian, Pas seolah merasakan dan mendengar sesuatu. Tidak cuma di sana, di posisi Pakas dan yang lainnya, mereka turut merasakannya. Hingga sesaat kemudian, mendengar suara teriakan barusan, jelas saja membuat Pakas dan yang lainnya masuk dan sangat terkejut dengan lubang besar di hadapan mereka. Dengan panik Kaira memberitahukan, Pas yang juga ikut jatuh bersama Petra ke lubang itu. Pakas kemudian minta Sid
untuk segera pergi ke kediaman Kadalek untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Sesampai di dasar lubang itu, alangkah terkejutnya Pak Kas karena lubang itu yang mengarah langsung ke suatu rumah besar yang entah milik siapa. Karena nggak tahu ada di mana dan bahkan tak bisa merasakan kehadiran seorang pun di sana, dirinya mengharapkan putranya itu yang tidak kenapa-napa sama sekali. Sedangkan di posisi Pas sendiri, ia nampak baru tersadar dan mendapati penculiknya yang ada tepat di belakangnya. Pas yang bertanya alasannya menculiknya, namun bos bandit itu enggan untuk menjawabnya. Pas pun langsung menyadari bahwa lubang besar tadi adalah perbuatan bos bandit di belakangnya itu. Setelah menganalisa situasi yang ada, Pas masih tidak mengetahui alasan mereka semua yang menculik dirinya. Karena meski mereka semua meminta uang tebusan sekalipun, keluarga Morten itu bukanlah keluarga kaya dan cenderung sangat miskin. Namun tepat setelah itu, Pas baru menyadari bahwa incaran mereka sebenarnya adalah Putri Licorice yang merupakan putri dari keluarga bangsawan kaya. Bos bandit itu kemudian menyerahkan Pas dan juga Licorice kepada anak buahnya dan memperingati Pas untuk jangan sampai mencoba kabur atau dirinya akan langsung dimodarkan. Singkat cerita, sebangun Licorice Pas nampak langsung memberitahunya situasi yang sedang terjadi. Mendengar sontak membuat Licorice ketakutan dalam seketika. Pas pun menenangkannya karena ada dirinya di sampingnya. Penculik yang ditugaskan menjaganya pun mengejek Pas yang sosokan gentleman. Setelah menambah analisanya, Pas pun memilih untuk tidak gegabah dan berniat untuk mengorek informasi darinya. Mau tak mau Pas harus berakting jadi bocil lemah tak berdaya demi bisa ngedapetin satu atau dua informasi. Licorice yang ngeliat perubahan sifat Pas tidak menyadari bahwa Pas cuma berakting di hadapan si penculik. Penculik itu pun terpancing karena ucapan Pas yang mengiming-iminginya dengan 200 koin emas, dan hebatnya Pas bisa langsung mengetahui bahwa dalam penculikan itu adalah seorang bangsawan hanya dari ekspresi wajah si penculik. Dan dari pengamatannya seputar rumah itu, bahkan dia bisa tahu bahwa rumah itu cuma bisa dimiliki sama keluarga Duke. Tapi dari kondisinya, Pas merasa rumah itu sudah gak terawat lebih dari 10 tahun lamanya. Dengan kata lain, dalangnya itu adalah seorang mantan Duke yang telah dilengserkan dalam kurun waktu 10 tahun atau lebih. Dari semua informasi seputar keluarga bangsawan yang ia ingat pernah bermasalah sama keluarga Hubarek dan juga Kadalek, dari semua oknum yang ada, hanya ada satu keluarga yang dirasa mungkin melakukannya. Setelah mengetahuinya, Pas nampak menarik pita yang ada di pinggangnya dan langsung menggunakan sihir transfer untuk menuliskan sesuatu. Di posisi Pakas, ia Sid dan juga Gerasaji nampak sedang berunding untuk langkah selanjutnya. Di tengah itu semua, Kaira nampak kepanikan dan mengomel karena ketiganya nampak nyantui. Meskipun Putri Petra dan juga Pas sedang diculik, Pakas pun menenangkannya karena kepanikan akan timbul jika yang diculik cuma Putri Petra. Tetapi jika ada Pas, itu akan beda ceritanya. Meski telah diberitahu seperti itu, namun sayangnya Kaira tetap tak ingin mengerti. Hingga sesaat kemudian, dalam seketika mereka pun lega dan langsung mengetahui bahwa Pas telah memberikan petunjuk lewat pita itu. Mereka pun sangat terkejut karena Pas yang menduga dalang dibalik penculikan itu ialah mantan bangsawan yang bernama keluarga Armayer. Kaira pun terkejut karena apa yang diucapkan mereka tadi benar-benar terjadi. Dengan sigap, Pakas langsung bertindak dengan meminta Sid untuk segera pergi ke kediaman Duke Kadalek dan meminta bantuan sebanyak mungkin. Sedangkan dirinya akan mengumpulkan orang-orang di gereja lalu pergi ke kediaman Armayer. Meski terlihat sangat tenang dan juga tegas, tapi Sid tahu bahwa Pakas juga sedang sangat khawatir sampai lupa bahwa dirinya bisa memakai sihir teleportasi. Scene kembali ke kediaman Armayer. Bos penculik itu nampak emosi bukan main dan berniat melampiaskannya pada Licorice. Pas yang ngelihatnya, tak akan mungkin membiarkannya begitu aja. Bos penculik itu pun akhirnya menyadari bahwa mereka semua telah salah culik orang. Karena yang mereka culik bukanlah Putri Petra, melainkan adik kembarnya. Di mana saat ini acara pertunangannya sedang dilaksanakan sesuai rencana. Mendengar dan melihat amukan si bos penculik, Pas jadi mengetahui tujuan asli dari para penculik itu. Tak ingin ada saksi mata, bos penculik itu pun berniat untuk menghabisi mereka berdua di saat itu juga. Di tengah Licorice yang ketakutan, secara tiba-tiba
目を離しては。 Bos penculik itu pun harus dibuat terkejut karena pasien telah terlepas dari ikatannya dan baru aja menghabisi anak buahnya dalam waktu yang sangat singkat. Licorice terkejut, nampak ditenangkan sama Pas, dan dengan sangat gentlenya, Pas berniat adu mekanik melawan bos penculik itu. ではチェックメイトです。 Si bos penculik itu nampak menyesal karena telah meremehkan Pas yang ia kira cuma bocil biasa. Karena gak cuma mampu melepaskan diri menggunakan pedang rusak, tapi juga mampu mengalahkan bawahannya dalam waktu yang sangat singkat. Bersama dengan itu, terdengarlah banyak suara yang berasal dari pasukan bantuan yang dipimpin sama Pak Kas. Sontak hal itu membuat Pak Armayer menjadi terkejut bukan main melihatnya. Di dalam, Pas nampak menenangkan Licorice yang masih terlihat ketakutan. Tak lama setelah itu, Pak Kas dan Grasaji datang untuk membantunya. Merasa terpojok tapi tak ingin tertangkap, bos penculik itu pun tak memiliki pilihan lain selain kabur dari sana. Abayu! Di saat Pas yang pengen mengejarnya, dirinya nampak langsung dihentikan sama sang bapak. Di saat Licorice hendak mengucapkan sesuatu, namun hal itu harus terputus karena Sid dan dua kesatria datang untuk membantu mereka. Diketahui kesatria full armor ini merupakan pengawal dari keluarga Kadelek, sedangkan yang gak pakai helm berasal dari keluarga Hubarek. Kesatria Hubarek kemudian diminta untuk mengamankan putri Licorice dari tempat itu. Setelah itu, bersamaan dengan banyaknya anak buah bos penculik yang ditangkap, pasukan kesatria keluarga Kadelek juga nampak berhasil menangkap mantan Duk Armayer yang mencoba kabur lewat pintu belakang. Dari penjelasan Pak Kas dan juga Sid, diketahui keluarga Armayer yang runtuh akibat perbuatan pemimpin keluarga mereka. Pak Kas pun menuturkan pada putranya bahwa satu tindakan kepala keluarga akan mempengaruhi nasib seluruh keluarga. Tak lama berselang, salah satu kesatria nampak mendatangi mereka dan memberitahukan Duk Kadelek yang pengen mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi sayangnya, Pak Kas dan juga Pas memiliki pola pikir yang sama, yang mana mereka tak pengen repot dan melemparkannya pada Sid untuk memberikan penjelasan. Karena dirinya dan Pas berdalih pengen mengejar bos penculik tadi. Singkat cerita, Pas merasa penasaran soal gimana cara bos penculik tadi kabur karena menurutnya bos penculik itu tak memiliki cukup mana untuk melakukannya. Dan meskipun bisa, orang itu tak akan memiliki cukup tenaga untuk pergi jauh. Maka dari itu jawabannya cuma ada satu, yang mana Pas dan juga bapaknya langsung bergegas kembali ke ruangan tadi. Pas kemudian bertanya dengan sangat lantangnya gimana caranya keluar dari kesulitan tadi jika gak ada jalan keluar sama sekali. Dan bener aja, bos bandit itu keluar dari dalam lubang sembari menyauti ucapan Pas barusan. Emosi dengan semua hal yang terjadi, bos penculik itu berniat menghabisi Pas dan juga bapaknya di saat itu juga. Pak Kas yang bersiap menyerangnya nampak dihentikan sama Pas. Dirinya pun meminta untuk menyerahkan orang itu padanya. Dan pada akhirnya, adu mekanik Pas melawan bos penculik yang bernama Stradel ini pun akan segera dimulai. Stradel merasa diuntungkan karena lawannya cuma seorang bocil ubanan. Dirinya pun berniat menjadikannya sebagai sandranya agar bisa keluar dari situasi itu. Hingga yang terjadi... Mengira akan menang EZ, ternyata malah kalah EZ. Pak Kas pun segera mengikat Stradel yang masih mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pas pun cuma memberinya saran agar tidak lengah sama sekali. Sepingsannya Stradel, Pak Kas terlihat mengambil pedang yang digunakan olehnya tadi. Dan ternyata alasan dari pedang itu yang bisa patah gak lain karena Pas yang telah menukarnya dengan sebuah pedang yang sudah rusak. Pak Kas pun akhirnya paham kenapa Pas tadi sangat pede ngajakin Stradel buat buy one dengannya. Dirinya pun memuji betapa liciknya putranya itu. Sebulan kemudian, terlihat resepsi pertunangan Squale dan Petra yang baru diadakan secara resmi di kastil ibu kota kerajaan. Setelahnya, nampaklah Pas dan bapaknya yang dihampiri oleh Duk Kadelek yang sedari tadi mencari mereka. Duk Kadelek kemudian berterima kasih pada Pas karena telah melindungi adik menantu cucunya. Singkat cerita, Pas yang penasaran akan sesuatu ingin memastikannya dengan bertanya pada Duk Kadelek. Pas pun mulai mengungkapkan rasa penasarannya itu. Mulai dari perencanaan para penculik yang dirasa terlalu sempurna hingga kesalahan dalam menculik orang yang merusak rencana sempurna mereka tadi. Dengan dua kejanggalan itu, Pas merasa ada informasi yang secara sengaja disebarluaskan namun secara bias.
Dari arah pembicaraan Pas yang merasa adanya pihak ketiga dari semua insiden itu, Dukadelek pun meminta Pas untuk berhenti. Karena dia tahu bahwa Pas mencurigainya sebagai pihak ketiga yang dimaksudkan. Pas yang gak membenarkannya dengan dalih bahwa dirinya cuma bocil dengan sejuta imajinasi. Hal itu jelas membuat Dukadelek keringat dingin dan berkata dalam hati, awalnya ia mengira Pas cuma dogi lucu penurut, tapi ternyata dogi lucu kang gigit. Pakas yang memberi kode pada Pas untuk berhenti, dirinya pun paham dan langsung mengganti topik pembicaraan. Di mana Pas rupanya meminta pelicin agar dirinya dan sang bapak bisa memperbaiki situasi kemiskinan yang terjadi pada desa Mortel. Meski Dukadelek memahaminya, tapi ia tetap bertanya apa jadinya jika dirinya menolak untuk memberikan bantuan. Dengan sangat cerdiknya, Pas memanfaatkan situasi yang ada dengan secara gak langsung mengancam akan memberitahukan semua hal kepada Maghrib Fubarek yang berada tak jauh dari tempat mereka. Karena gak ada pilihan lain, Dukadelek pun mengajak Pas untuk membuat kesepakatan dengannya. Tepat setelah Pas berterima kasih padanya, Dukadelek yang berniat memberitahukan rencana aslinya, namun dengan dalih dirinya cuma bicara sendiri, yang mana ternyata dia cuma pengen menyingkirkan faksi musuh dengan cara menyebarluaskan informasi soal ada insiden penculikan yang terjadi. Namun Dukadelek memberitahukan dia tak memiliki niatan untuk mencelakai adik dari menantu cucunya itu. Meski begitu, Dukadelek tetap mengakui semua insiden itu terjadi karena kelakuannya sendiri. Maka dari itu dirinya harus bisa menerima semua kritikan pedas yang mengarah padanya. Singkat cerita, setelah Maghrib Fubarek menghampiri mereka, dari sini kita bakal ngelihat betapa hokinya bocil ubanan kita yang satu ini. Karena gak cuma mendapatkan rasa terima kasih tulus dari seorang bangsawan besar, tapi bahkan Maghrib Fubarek juga berniat menjodohkannya dengan Lycoris. Pas yang terkejut pun tak bisa menolaknya, karena tadi ia berkata jika ada cewek yang sangat baik hati, ia akan menikahinya di masa depan nanti. Maghrib Fubarek yang sudah merencanakannya, jelas mengkonternya dengan ucapan Pas tadi. Lycoris-sama. Nampaklah Dukadelek yang merasa bahagia ngelihat Pas yang sangat terpojok. Pas yang udah kehabisan alasan dan kata-kata, cuma bisa tenggelam dalam pikirannya sendiri dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat ini. Nanda? Untuk pertama kalinya, Pas mampu dibuat terpojok, dan hal itu membuatnya secara resmi dijodohkan dengan putri Lycoris. Pak Kasens dari awal tahu arah obrolan Maghrib Fubarek, cuma bisa pasrah dan menerimanya begitu aja. Setelah itu, Maghrib Fubarek nampak menjentikan jari meminta bawahannya untuk segera mengumpulkan semua orang. Dukadelek pun turut melakukan hal serupa. Mendengar calon penguasa Mortel yang akan jodohkan dengan putri keempat keluarga Fubarek, jelas menjadi berita besar yang segera akan disebarluaskan ke seluruh dunia. Di tengah itu semua, terlihat Pas yang cuma bisa bengong karena tadinya dirinya cuma pengen membuat sus krim, malah berakhir harus membuat kue pernikahan untuk dirinya sendiri. Tak lama berselang, putri Lycoris datang untuk menemuinya. Maghrib Fubarek kemudian mengumumkan pernikahan dari kedua putrinya. Yang pertama ialah Petra dengan Squale dari keluarga Kadelek, dan yang kedua ialah Lycoris dengan Pas dari keluarga Mortel. Dukadelek kemudian minta mereka semua yang hadir di pesta itu saat ini untuk bersulang buat semua kebahagiaan yang ada. Squale dan Petra nampak sangat bahagia karena dengan begitu mereka akan menjadi saudara ipar. Scene ditutup dengan memperlihatkan Pas yang dihampiri Lycoris di sore hari, di mana rupanya Lycoris masih kurang pede menanyakan keyakinan Pas yang pengen menikah dengannya. Pas pun hanya tersenyum dan menjawab bahwa dirinya sangat bahagia saat ini. Tak lama berselang, Kaira datang membawakan sebuah bingkisan yang berisikan cookies yang telah dibuat Lycoris dengan sepenuh hati. Setelah menilai tekstur serta proses pengolahannya yang dirasa sempurna, Pas nampak langsung mencicipinya. Meskipun sangat asin, tapi Pas tetap menghargainya dengan memuji cookies tersebut. Sontak Lycoris pun auto bahagia dalam seketika mendengar pujian tersebut. Dalam hati Pas merasa mulai sekarang dirinya harus melindungi senyuman Lycoris seumur hidupnya. Dan apapun rintangannya, dirinya akan berjuang untuk melakukannya.
世界で一つのお菓子の国を Scene dibuka dengan menampilkan kesalahpahaman yang terjadi di antara Pakas dan juga Bu Agnes. Hal tersebut terjadi akibat dari permintaan maaf serta pengakuan ambigu soal Pakas yang tiba-tiba punya anak perempuan. Sontak Bu Agnes pun shock parah karena mengira husbunya itu telah di-NTR sama cewek lain. Pakas pun gak nyadar bahwa ucapannya tadi sangatlah ambigu karena gak cuma pengakuan barusan, bahkan Pakas turut memuji Licorice yang terlihat sangat kawaii. Tapi dikira sama Bu Agnes bahwa husbunya itu lagi muji cewek selingkuhannya. Kalau dipukul gini sih gue juga mau seling. Untungnya, tepat setelah Pakas yang memberitahukan itu adalah tunangannya putra mereka, Bu Agnes ketika jadi jinak dan memerah karena telah salah paham dengan hal tersebut. Pas yang masuk buat ngecek keadaan, langsung menanyakan gimana pendapat emaknya itu. Mereka mengira Bu Agnes lagi shock karena pengakuan tadi, namun ternyata... Scene berpindah ke Retesvar. Terlihat Jenderal Countess Retes yang menemuinya untuk memberitahukan soal Pas yang telah memiliki tunangan. Sontak hal itu membuat nonanya terkejut karena tunangannya adalah putri keempat Margrave Ubarek. Si jenderal yang mengira Margrave Ubarek cuma mencari atensi publik dan akan membatalkan pertunangan Pas dalam 2-3 tahun lagi. Namun Countess Retes tidak sependapat tentang hal tersebut. Retes juga memiliki dugaan lain yang mana ia memiliki tebakan soal Margrave Ubarek dan juga Duka Delek yang telah menjadi potensi wilayah Mortel yang dirasakan setara dengan wilayah Retes mereka. Si jenderal merasa itu tak mungkin terjadi. Jelas saja membuat Countess Retes memintanya untuk mengingat kembali masa 20 tahun yang lalu, di mana wilayah Mortel saat itu hanyalah tanah kosong yang sangat tandus. Namun dalam 3 tahun belakangan, wilayah mereka tiba-tiba mengurangi gandum dan mulai menanam tanaman kacang. Dan hasilnya, semua kacang tadi mereka jadikan pupuk untuk meningkatkan panen gandum yang ada. Countess Retes pun menduga semua ide itu berasal dari SCP bocil ubanan kita yang satu ini. Si jenderal yang menolak untuk percaya dan meremehkan Pas yang dirasa cuma bocil biasa, namun Countess Retes memintanya buat mengingat kembali siapakah yang bernegosiasi dan berhasil memojokkannya perihal invasi desa Mortland sebelumnya. Semua itu 100% dilakukan oleh Pas dan bukan dilakukan oleh Pakas. Countess Retes pun mengetahui bahwa Duka Delek dan juga Margrave Ubarek telah menjadi potensi besar yang dimiliki oleh Pas. Scene beralih ke desa baru wilayah Mortel yang disebut sebagai desa Milote. Nampaklah Pas dan kedua bestinya yang lagi mengurus barang-barang Pas yang ia dapatkan dari Duka Delek dan juga Squale. Setelah dibuka, rupanya isi dari kotak-kotak itu ialah pohon kecil yang dinamakan bibit belalang hitam. Meskipun gak bisa dimakan, namun pohon-pohon itu bisa ditanam meski di tanah tandus sekalipun. Pas juga menuturkan bahwa pohon-pohon itu juga bisa menjadi sumber nektar yang bisa ia olah menjadi madu. Meski mudah untuk ditanam, namun Pas tetap khawatir soal pertumbuhan pohon itu. Lumi pun mengetahui bahwa masalahnya ada pada tanah serta air di wilayah itu. Meskipun sangat sulit, tapi Pas tetap berniat menanamnya. Dan untuk melakukannya, Pas berniat membuat waduk untuk menyimpan air di wilayah yang memiliki curah hujan sedikit seperti desa Milote itu. Singkat cerita, karena pendapatan desa Mortel yang jauh lebih tinggi dari tahun lalu, Sid pun mengetahui itu semua bisa terjadi berkat adanya Pas. Mendengar jelas buat Pakas bersyukur dan menganggap Pas adalah hadiah yang diberikan dewa untuk mereka. Setelah itu, Sid meminta Pakas untuk memilih mau mendengar kabar baik atau kabar buruk dulu. Karena Pakas memilih kabar baik dulu, Sid pun memberitahukan desa baru mereka yang kini telah memiliki 40 penduduk tambahan. Semua orang itu berasal dari pengungsi akibat invasi para bandit sebelumnya. Selesai dengan kabar baiknya, Pakas pun menanyakan kabar buruknya. Dan ternyata, kabar soal Pas dan kedua bestinya yang lagi memulai hal baru telah sampai di telinganya Sid. Shitz, ikuzo! Scene kembali ke Pas dan kedua bestinya. Tepat di depan mereka saat ini, nampaklah tebing besar yang terlihat sangat kokoh. Pas kemudian bersiap, seolah hendak melakukan sesuatu. Edan sekali jontos, tebing bisa dibuat Mak Jos. Yang mana ternyata, diam-diam Pas telah berhasil mengcopy skill milik Straddle. Karena kekuatan yang sangat dahsyat tadi, Pas jadi tenggelam dalam lautan kekuatan, sampai membuat otaknya ngebug.
Hingga sesaat kemudian, oh, rupanya semua itu ia lakukan untuk membuat sebuah waduk. Dan niatnya pas pengen menanam semua pohon tadi di sekeliling waduk tadi. Di tengah haluannya yang merasa semuanya akan berjalan lancar dan merasa itu merupakan satu langkah kecil menuju impian negeri jajanan manisnya, akan tetapi kedua bestinya memintanya untuk membuka kedua matanya. Yang ternyata sontak sang bapak dan Sid pun shock bukan main mendapati Pas yang baru aja membuat sebuah lubang kotak yang sangat besar. Pas yang keringet dingin pun cuma bisa bercosplay jadi seekor Paimon. Singkat cerita, Shin berpindah kembali ke Retesvar. Terlihat Countess Retes yang masih memikirkan soal pertunangan Pas dan juga Licorice. Si jenderal yang merasa nonanya itu terlalu lebay, namun Countess Retes memberitahukan jika ia memiliki seorang putri, pasti dia akan melakukan hal serupa. Di luar semua itu, Retes hanya merasa kesal karena kedua bangsawan besar yang berasal dari timur malah berhubungan baik dengan keluarga bangsawan selatan dan melewatinya begitu aja. Ngeliat betapa terpukulnya si Nyonya, hal itu membuat si jenderal asal ceplos agar Nyonyanya itu juga menikahi Pas. Meski kelihatan emosi, tapi gak disangka-sangka Countess Retes akan melakukannya jika umurnya 10 tahun lebih muda atau Pas yang seharusnya lahir 10 tahun lebih cepat dan menyamai umurnya. Sontak si jenderal pun terkejut atas pengakuan Nyonyanya barusan. Setelah cukup lama berpikir soal gimana caranya agar Pas bisa ia tarik ke wilayahnya, seketika itu pula Countess Retes memiliki satu ide untuk memanfaatkan apa yang disukai sama Pas. Shin kembali ke desa Milote. Nampaklah para bocil yang kagum karena Pas yang bisa membangun 3 waduk hanya dalam waktu 1 bulan. Karena biasanya butuh berbulan-bulan lamanya untuk membuat 1 waduk saja. Tak lama berselang, Pas dan kedua bestinya datang untuk memberitahukan soal pohon belalang hitam yang telah berhasil ditanam. Sesaat setelahnya, Jose datang membawakan sebuah surat untuknya. Mengira itu dari tunangan sang adik, namun alangkah terkejutnya Pas karena surat itu berasal dari Countess Retes yang mengundangnya untuk mencicipi teh wilayah Retes. Merasa ada yang aneh, Pas pun berniat menemui sang bapak untuk berkonsultasi. Namun sayangnya, sang bapak belum kembali dari kepergiannya ke ibu kota kerajaan. Setelah memberitahukan soal undangan tadi, hal itu jelas membuat mereka berdua memiliki kecurigaan tentang hal tersebut. Sang bapak yang baru aja tiba berniat mengesampingkan soal undangan gak guna itu dan lebih ingin memberikan oleh-oleh yang ia bawa dari ibu kota. Ya, beginilah nasib kita sebagai manusia jomblis. Siti yang mengira itu hanya sekedar kunjungan tunangan, namun Pakas tidak membenarkannya. Karena ternyata Licorice berniat untuk menetap sementara karena suatu alasan. Shin berlanjut menampilkan Mark dan para bocil yang lagi ngelempar batu di pinggir sungai. Tak lama kemudian, Lumi datang dan mengabarkan soal tunangan Pas yang datang ke desa mereka. Mark yang udah tahu harus dibuat sama gobloknya dengan Lumi karena dia mendengar soal umur si tunangan yang lebih tua dari Pas. Sedangkan di posisi Pas, ia nampak sedang mengantarkan Licorice ke tempat yang sangat istimewa baginya. Shin beralih ke kastil Lubarek. Nampaklah Magrif Lubarek dan juga asistennya yang lagi ngebahas soal kondisi Licorice di wilayah Mortel. Yang mana ternyata alasan dari Licorice yang dikirim ke sana ialah demi mencegah Countess Retes merebut Pas dari mereka. Demi melakukannya, Licorice harus ikut ke undangan pesta mencicipi teh yang ditujukan untuk Pas. Karena jika datang dengan tunangan, Half Milef itu pasti akan mudah untuk merebutnya. Di luar semua itu, Pahu Barek cuma ingin putrinya itu berada di tempat yang sangat aman. Mendengar hal itu jelas membuat si asisten bertanya soal rute-rute yang kayaknya negeri itu nggak bersahabat dengan negeri mereka. Singkat cerita, di tengah Pas yang lagi membuat jajanan manis, Licorice nampak menemaninya di tiap prosesnya. Aroma harum pun seketika memenuhi dapur itu. Selesai dengan sirupnya, Pas terlihat menuangkan sirup kuning kemasan itu dengan sangat hati-hati.
Dan ternyata pas lagi membuat permen keras yang mungkin zaman SD kita juga pernah beli di depan sekolahan. Setelah itu, pas dengan sangat lihainya membentuk semua permen tadi menjadi berbagai macam hal. Mulai dari kucing, dogi, kelinci, dan pesawat terbang yang dikira burung sama likoris. Ngeliat tunangannya yang sangat menikmati setiap prosesnya, hal itu jelas membuatnya semakin terpesona dalam seketika. Apalagi dia belum pernah melihat ekspresi Pas yang satu ini. Untuk sesaat, likoris seolah ngeliat kodam jajanan manis milik Pas. Di tengah itu semua nampaklah emak dan kakaknya Pas yang lagi ngintip dari balik celah pintu. Mereka pun gemes karena keduanya yang tidak saling bermesraan. Mereka pun mengharapkan Pas yang seharusnya bisa ngegombal. Mark dan Lumi yang ada di sana pun gak bisa melakukan apapun dengan Jose dan Bu Agnes yang terus mengintip mereka berdua. Selesai dengan permen kerasnya, Pas nampak melumuri Bonka dengan sirup permen tadi. Likoris yang diminta buat mencicipinya jelas membuatnya langsung memuji betapa enaknya permen Bonka buatannya. Setelah itu, Pas yang ternyata menyadari kehadiran para impostor dari tadi nampak langsung buka pintu dan jelas membuat semuanya auto ketahuan dalam seketika. Gak pengen dianggap impostor, Jose dan sang ibu pun langsung ngajak pergi dari sana dengan alasan masih ada urusan yang lebih penting. Mark dan Lumi yang ditinggalkan harus menanggung semua omelan Pas. Sebagai hukumannya, Pas harus menunda jajanan manis yang tadinya untuk mereka berdua dan memutuskan buat memberikan permen Bonka itu pada Pakas dan juga Sid. Singkat waktu, dari pembahasan Pakas dan juga Sid, sepertinya yang akan mengawal Pas dan likoris ke pesta nyicip teh konsernetes hanyalah Nicolo dan juga Kaera. Pakas pun memperjelas bahwa undangan itu dikhususkan untuk para bangsawan muda selatan. Yang bisa dibilang, itu adalah tempat perjodohan cinta lokasi. Pakas dan juga Sid yang udah tua, dirasa gak bakalan cocok di sana. Sid pun khawatir karena lawan mereka kali ini adalah Half Onesan yang bentar lagi bakal jadi milep seutuhnya. Sid yang takut jika Pas akan jadi korban sotakon alias dipedoin, namun Pakas menenangkannya karena dia percaya pada putranya itu. Terlepas dari Pas, mereka lebih khawatir pada likoris yang baru pertama kali ikut event tempat sosial kayak gitu. Singkat cerita, mulai dari scene ini kita bakal melihat betapa tidak pekanya Pas dan betapa gak sukanya gua sama MC anime ini. Penasaran? Yuk lanjut. Sesampai di Retesvar, rombongan Pas nampak dihampiri oleh si jenderal yang langsung menyapa mereka semua. Bedanya kali ini, si jenderal berkata jujur bahwa dirinya harus lebih waspada jika berhadapan dengan Pas. Gak pengen ada masalah, Pas pun mengikuti alur yang ada dan ikutan berkata jujur juga. Ada udang di balik pansu. Pas rupanya pengen mengambil kesempatan untuk bisa menjual produk wilayah mortelnya. Usai kenalin likoris sebagai tunangannya, si jenderal yang ternyata punya nama Cotton Angles ini langsung kenalin Pas dan likoris ke hadapan tamu-tamu lainnya. Merasa itu kesempatan emas baginya, Pas pun langsung memanfaatkannya dengan membagikan permen gulalinya kepada tamu undangan. Meski awalnya ragu, tapi keraguan mereka langsung hilang dalam seketika usai mencicipinya. Merasa udah memenangkan lidah mereka, Pas pun berniat untuk memberikan permen gulali itu pada mereka semua sebagai oleh-oleh. Akan tetapi dia memberi syarat untuk tidak mengenai pajak untuk semua produk gula serta Pak Alex yang menjualnya. Nah, dari titik ini gue minta kalian yang gak kuat sama sifat pelin-pelan Pas, yang gak peka dan cuma mikirin bisnis buat impiannya, mending kalian semua stop sampai sini aja dan nunggu episode berikutnya. Bagi yang kuat, yuk lanjut. Ngeliat betapa kuatnya ekspresi wajah Constratus, seketika itu likoris pun jadi gak pede dalam seketika. Parahnya di sini, Pas yang diajak buat ikut dengannya untuk membahas obrolan tadi dan melarang likoris buat ikut dengan mereka, bukannya menolaknya, Pas malah meminta tunangannya itu untuk menunggu di sana. Scene berlanjut di suatu ruangan. Tak ingin kalah seperti sebelumnya, Constratus pun langsung masuk ke inti pembicaraan. Pas yang gak mau kalah dari intimidasi Retes, langsung memberitahukan tujuan aslinya setelah memintanya buat mencicipi permen gulali miliknya. Yang mana ternyata tujuan Pas memintanya buat mencicipi permen itu ialah untuk memberitahukan di masa depan nanti dirinya akan menyiapkan semua bahan-bahan itu dari nol sendiri.
Sontak Retes pun langsung terkejut mendengarnya. Karena dengan kata lain, Pas Burnett memproduksi gula serta madu di wilayah Mortel. Pas pun memprediksi dalam 3 tahun ke depan, dirinya akan memproduksinya secara massal. いえ、この坊やならやるかもしれないわね。 Demi bisa mewujudkannya, dirinya hendak bekerja sama dengan Kontes Retes dalam bidang distribusinya. Tanpa pikir panjang, Retes pun menerimanya, khusus untuk produksi permen gulalinya. あなたのその未来を懐に入れてやろうじゃない。 Sejauh ini masih agak normal kan? Jelas saja, karena hal menggantungnya akan kalian lihat sehabis ini. Licorice yang terus mendengar kehebatan Pas dari mulut ke mulut para bangsawan di sana, jelas saja membuatnya jadi nggak percaya diri dan berniat untuk pulang dari sana. Karena ia merasa nggak pantas disandingkan dengan Pas yang sangat luar biasa. Namun apesnya, bersama dengan keluarnya Licorice dari ruang pesta, alangkah terkejutnya dirinya karena mendapati tunangannya itu yang baru aja dipeluk sama Kontes Retes. Alasan kenapa gua gak suka sama sifat Pas, karena sebelum kepergok seperti itu, Pas yang masih digoda sama Kontes Retes, bukannya menepis atau nyeleding half milef yang satu ini, dia malah pasrah tidak melawan dan membuat semua itu terjadi. Tolong. Scene diawali dengan momen klise yang biasa kita jumpai di sinetron. Nampaklah Licorice pergi dari sana dengan perasaan yang bercampur aduk usai ngeliat tunangannya yang baru aja di NTR sama Melep Girang. Karena Kak Rai meminta klarifikasi padanya, Pas pun berniat menjelaskan nanti dan memintanya buat menyerahkan Licorice padanya. Dan seperti yang udah kita duga sebelumnya, Kontes Retes rupanya telah merencanakan semua hal itu. リコリス。 Di luar kastil, Pas akhirnya berhasil menemukan Licorice yang lagi mojok karena perasaannya yang sedang kacau balau. Setelah mendekatinya, Pas yang memberitahukan Kontes Retes yang cuma menganggapnya sebagai bocil 9 tahun, namun jelas ucapan Pas langsung disanggah oleh Licorice. Alasan yang gak lain karena tadi, dia mendengar banyak tamu, terutama para gadis, yang membicarakan soal betapa hebatnya SCP bocil ubanan kita yang satu ini. Hal itu jelas membuat Licorice bersedih, karena membayangkan gimana jadinya jika banyak cewek yang mulai jatuh cinta pada Pas. Licorice bahkan berharap bisa menjadi sang kakak, di mana seperti yang kita lihat di episode kelima lalu, Petra dan Licorice memiliki kepribadian yang sangat berbanding terbalik. Ngelihat Licorice yang seperti itu, dari scene ini kita bakal ngeliat jurus 1000 gombalan maut buaya isekai versi pastry. 引っ込み思案でもそれがリコリスじゃないですか。 Iya, serangan pertama berupa menenangkan pasangannya, lalu mengucapkan kalimat yang punya persentase 50 sampai dengan 80% bisa membuat pasangan luluh kembali. きっとこれからもっと好きになると思います。 Setelah Licorice memutuskan buat percaya padanya, Pas pun memintanya buat menunggu sebentar lagi. Karena memilih untuk percaya padanya, Licorice pun mengiyakannya sembari melihat tunangannya itu melenggang pergi dengan sihir teleportasi. Di tengah ketegangan yang terjadi tadi, dan di tengah Licorice menunggu kembalinya Pas, nampaklah si Melep Girang yang lagi bersenang-senang seolah tak memiliki dosa sama sekali. Beberapa saat kemudian, Pas kembali dan nampak memberinya sebuah permen bonka. Meski hampir sama dengan yang dibuat oleh mereka sebelumnya, namun kali ini, permen bonkanya itu memiliki corak hati yang dikhususkan cuma untuk Licorice. Setelah menerimanya, Licorice tampak langsung mencicipinya. Karena rasanya itu dirinya jadi teringat momen dimana ia dan Pas pertama kali membuat permen bonka bersama-sama. Yang ada saat itu hanyalah kebahagiaan karena cuma ada dirinya dan Pas di sana. Bersama dengan Licorice yang terharu, Pas pun memberitahukan soal permen bonka yang memiliki banyak nama yang pastinya asing di telinga Licorice. Permen apel, toffee apple, apel surga, apel nirwana, dan yang terakhir, 愛のリンゴ。 catat baik-baik ya adik-adik ya. Kali aja kalian bisa ngegombal ke cewek kalian pakai cara kayak gini. Pas pun mengaku dirinya telah menuangkan semua perasaannya ke permen bonka itu. Pas pun kembali meminta pada Licorice buat percaya padanya. Karena dirinya cuma ingin membahagiakannya, membuatnya tersenyum, dan ingin terus melihat senyumannya. Arigato, Pastry-san. Setelah berdamai kembali, Pas nampak sangat senang
karena diri tidak jadi kehilangan senyuman Licorice yang sangat indah baginya. Dirinya pun turut memegang tangannya dan berniat melakukan sesuatu yang bakalan membuat jiwa jomblo kalian meronta-ronta dalam seketika. お菓子の国を Oh, sayang sekali. Kemunculan Kaira langsung memecah momen bahagia tadi. Karena terus digoda sama Niccolo, pasien super duper malu, mau nggak mau harus menyalahgunakan kekuasaannya. だったら早速仕事量をこれまでの倍にしましょう Mengira tuan itu cuma bercanda, namun hal itu malah menjadi bumerang buat Niccolo. Karena bukannya berkurang, hukumannya itu malah bertambah menjadi 3 kali lipat. Di sisi lain karena nampak senang, karena suasana hati nonanya itu sudah membaik kembali. 視線が痛い Sepulangnya mereka di sore hari, nampaklah Bu Agnes yang langsung menyambut kepulangan putranya dengan pelukan yang sangat hangat. ただいま戻りました母様 Di tengah pas yang sesak napas, Bu Agnes nampak tersenyum di kala melihat Licorice. Karena ternyata siang tadi pas pulang dengan sangat tergesa-gesa dan karena kesibukannya di dapur tadi, Bu Agnes langsung menyadari bahwa kesibukannya itu pasti dia lakukan demi Licorice. Pas yang udah gak bisa mengelak lagi, nampak diajak sama emaknya itu buat bercerita padanya. 聞かせてもらうよ Niccolo yang ngeliatnya pun merasa Bu Agnes jauh lebih nakutin daripada si Milep girang. Pakas pun cuma bisa menghela napas ngeliat kelakuan waifunya itu. Beberapa waktu setelahnya, nampaklah pas yang sangat kelelahan dan dihibur sama Sid dengan secangkir teh kacang buatannya. Setelah agak mendingan, Sid pun bertanya apa yang lagi dibuat sama tuannya itu. Yang mana ternyata semua kertas itu adalah kertas pembungkus untuk semua produk permen miliknya. 何ですかこりゃ。見ての通りですよ Sid yang sama sekali gak ngerti isi otak tuan mudanya, langsung jelaskan bahwa itu adalah bentuk balas dendamnya kepada Countess Retes karena telah menyudutkan hubungannya dengan Licorice. Sementara itu nampaknya si Milep girang yang lagi amuk-amukan usai ngeliat kertas pembungkus permen tersebut. Karena gambar itu, Countess Retes takut jika semua orang nantinya akan mengira dirinya adalah seorang sotakon. Si jenderal pun meluruskan bahwa semua orang sudah bukan mengira lagi, tapi telah mencapnya sebagai seorang sotakon. Karena sejak gambar itu beredar, banyak lamaran yang datang dari para bocil bangsawan, yang rata-rata umurnya di kisaran 8 tahun sampai dengan 10 tahun. Singkat waktu di kediaman keluarga Hubarek, nampaklah Margrave Hubarek dan juga asistennya yang lagi membahas soal Margrave Lutorute yang telah melakukan pergerakan. Yang mana dari penjelasan mereka, pasukan Margrave Lutorute berniat mengambil kesempatan di kala keluarga Hubarek sedang membangun kembali persenjataan. Dan dari laporan yang ada, diketahui pasukan Margrave Lutorute yang berjumlah 30.000 orang. Karena pertahanan mereka yang belum sempurna, Margrave Hubarek meminta bawahannya itu untuk minta bantuan pada Duka Delek di ibu kota. Singkat cerita, usai menghitung penghasilan foto perjodohannya dari pendapatan 384 koin emas, pas berniat menabung 4 koin emasnya buat berjaga-jaga. Pas kemudian minta Sid untuk membeli 100 ekor kambing. Sid pun terkejut karena sebelumnya tuannya itu hanya meminta buat membeli 70-80 ekor saja. Dan ternyata pas meminta Sid untuk menawar 100 ekor kambing tadi dengan harga 70-80 ekor saja. Dan sisa uangnya nanti bisa mereka gunakan untuk menawar 3 keledai. Mendengar jelas membuat Sid takut penawaran itu bakal membuat bangkrut para pedagang. Tujuan dari Pas yang ingin membeli banyak kambing gak lain adalah untuk diambil susunya. Karena susu bisa digunakan untuk membuat banyak sekali jajanan manis. Sid kemudian bercerita, dulu desa mereka juga pernah mengembangbiakan kambing. Namun karena saat itu tanah masih sangat tandus, mereka memutuskan buat melepaskan semua kambing yang ada. Selesai dengan pembahasan seputar menaikkan kualitas desa Mortel, Pas meminta Sid buat mencoba sirup gula jagungnya. Setelah diincip, Sid merasa sirup itu terlalu manis baginya. Pas pun mewajarkannya karena sirup itu adalah pro-rupa dari gula. モルテールンで砂糖菓子の生産体制を作ります Setelah itu, nampaklah Pas, Mark dan juga Lumi yang lagi membuat sebuah prototip pengekstrak jus sembari diperhatikan sama Licorice. Setuntasnya alat itu, Mark dan juga Lumi diminta buat menarik tuasnya. Namun karena nggak nyampe, Lumi nampak menaiki bahu Mark. Akan tetapi karena keributan yang terjadi, sesaat kemudian ini yang terjadi.
Untungnya, keduanya sama sekali gak kenapa-napa. Akan tetapi karena kejadian barusan, prototip yang baru mereka buat jadi rusak. Di tengah pas yang lagi mikir dan berniat mengganti bahan pembuatan menjadi besi, Licorice yang hendak berpendapat terhenti karena masih kurang pede. Ngeliat hal itu pas pun memintanya buat langsung mengutarakan pendapatnya. Licorice pun memberitahukan bahwa di perkebunan keluarga Hubareknya terdapat alat yang agak mirip dengan alat yang lagi dibuat sama Pas. Alat yang dimaksud ialah alat membuat wine. Bedanya dengan yang dibuat sama Pas tadi ada pada mekanisme penggeraknya. Pas yang memahaminya langsung berterima kasih pada Licorice. Lumi yang marah karena pengorbanan Fantasy sia-sia, Pas pun mengiming-iminginya dengan akan membiarkannya mencicipi hasilnya nanti. Sontak saja membuat Lumi kembali ceria dalam seketika. Nara yurusu. Sebelum memulai lagi, Pas berniat kembali dulu buat membicarakan tentang alat itu ke sang bapak. Namun kebahagiaan Pas yang baru aja ngehalu pengen membuat banyak jajanan manis menggunakan alat tersebut seketika itu pula pecah karena Pak Kas dan juga Sid yang memberitahukan satu keadaan genting yang sedang mereka hadapi saat ini. 戦争が始まった。戦争。 Shin kemudian berpindah ke markas Lutorute. Terlihat Maghrib Lutorute yang sedang rapat bersama komandan pasukannya. Dari laporan diterima oleh mereka, Duka Delek belum mengirimkan bala bantuan untuk Maghrib Hubarek. Lutorute pun telah menduganya, karena dengan adanya informasi palsu tentang 30.000 pasukannya, seharusnya Duka Delek telah mengirimkan bantuan. Namun karena gak ada sama sekali, itu berarti Duka Delek telah menarik mundur pasukan bantuannya. Karena mereka telah mengetahui jumlah pasukan Lutorute yang sebenarnya cuma 10.000 orang. Demi harga diri, Maghrib Hubarek pasti merasa bisa menghadapinya dengan pasukannya sendiri. Lutorute merasa ritme perang telah berada di telapak tangannya. Tak lama kemudian, salah seorang bawahan datang dan melaporkan soal Squale yang kini ada di kediaman Maghrib Hubarek. Mendengar hal itu, jelas saja membuat Lutorute terbesitkan suatu rencana yang ada. 公爵の孫がな。 Shin kembali ke pas internet sedang menyendiri usai mendengar peperangan yang sedang terjadi saat ini. Tak lama berselang Licorice datang dan menanyakan keadaan pas internet sedang memikirkan sesuatu. Gak ingin wifi-nya sampai khawatir, Pas pun berdalih tidak sedang mikirin apapun. Akan tetapi ternyata Licorice telah mendengar kabar perang yang sedang terjadi. Ia pun merasa bisa memahami isi pikiran Pas saat ini. Peperangan hanyalah tindakan goblok yang tidak akan membawakan kebahagiaan sama sekali. Licorice kemudian memberikan perumpamaan kenapa mereka semua tidak manfaatin waktu yang ada untuk membuat sebuah jajanan manis. Yang jelas bisa membuat tersenyum tidak hanya penikmatnya, tapi juga dokter yang ngurusin masalah diabetes semua orang tadi. 世界中のみんながきっと幸せで楽しくいられると思います。 Singkat waktu, Pas pun sangat menyetujui ucapan Licorice barusan. Karena dengan adanya jajanan manis, jalan menuju kebahagiaan akan terbuka untuk semua orang. Gue mulai curiga Pas kepengen buat sekte jajanan manis kayaknya. Selepasnya dari pembicaraan serius barusan, Pas memberitahukan pedagang yang akan datang untuk nganterin pesanan kambingnya. Yang mana ia berencana mengolah susu kambing menjadi sebuah keju. Yang nantinya akan ia gunakan untuk membuat sebuah cheesecake. Mendengar hal itu, jelas saja membuat Licorice jadi sangat ingin mencobanya. Namun sayangnya... Singkat cerita, kambing yang dipesan sama Pas diketahui telah dibeli paksa oleh Baron Luzbek. Karena meski Pas telah bertunangan dengan Putri Maghrib Hubarek, namun karena belum secara resmi diumumkan, banyak bangsawan yang masih enggan untuk menghormati keluarga Mortel. Ditambah, konflik antar bangsawan yang terjadi juga karena peperangan yang sedang berlangsung antara Maghrib Hubarek melawan Lutorute. Meski baru 3 hari yang lalu kabar soal peperangan itu terjadi, namun dampaknya sudah muncul sampai ke tempat mereka. Pas yang masih agak labil soal emosinya terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan jajanan manis, dirinya pun berniat untuk melabrak Baron Luzbek seorang diri. Emosi gak stabil dari putranya itu jelas langsung dihentikan sama Pak Kas. Dirinya pun mencoba membuat Pas mengerti perihal keadaan yang ada. Di mana karena peperangan yang sedang terjadi, bahan makanan menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi semua orang. Apalagi wilayah kekuasaan Baron Luzbek yang sangat dekat dengan medan perang. Hal itu membuat mereka semua putus asa dan mau gak mau membeli paksa kambing milik Pas. 取り返しに行っても関の山でしょうね。 Jujur aja sedari tadi gua agak emosi ngeliat Pas yang kayak gini. Labilnya kebangetan sumpah. Alasan dibalik kelabilan Pas pun diperkuat oleh ucapan Licorice yang pengen memakan cheesecake buatannya. 誰も幸せになんかならないのに。
Dan gak semua orang suka cemilan juga, Dek. Nih MC apa gak open genset ya? Apa isi palanya itu cuma ada cemilan doang ya? Hashtag donasi IQ buat SCP Ubanan 2.0 kita yang satu ini. Sid kemudian memberitahukan masih ada cara lain untuk mendapatkan bahan makanan di tengah perang seperti itu. Yang mana mereka harus mengirimkan bala bantuan dan menuntut hak untuk mendapatkan bahan makanan. Oleh karena itulah, Sid menyarankan supaya mereka turut ambil andil dalam peperangan yang sedang terjadi. Dengan begitu kedudukan mereka akan satu tingkat di atas Baron Nuzbek. Alasan bala bantuan dari mereka pun dapat diperkuat dengan adanya Pas dan Licorice yang telah bertunangan. Meski tadi udah dinasihatin buat tenang, namun yang namanya MC SCP Bocil Ubanan 2.0 labil version, ya nggak bisa diapa-apain lagi. Dan pada akhirnya, Pas, Pak Kas, Gresaji, dan Nicolo, serta 8 warga dikirimkan untuk membantu keluarga Hubarek. Waktu sang khawatir, nampak ditenangkan sama Sid, karena ia yakin Pak Kas dan juga Pas akan selalu memiliki cara dalam menghadapi semua rintangan. 心配しなくて大丈夫よ、リコリスちゃん。 Shin berpindah dari kediaman keluarga Hubarek. Nampaklah Putri Petra yang sedang mengomeli Squale yang hanya memandangi fotonya saja ketimbang dirinya. Squale pun beralasan itu karena dirinya yang belum terbiasa melihat betapa kawainya yang asli. Tak lama setelah digoda sama Pak Hubarek, bawahannya muncul dan memberitahukan soal 10.000 pasukan Rute yang sedang OTW ke kediaman mereka. Mendengar jumlahnya, Pak Hubarek pun merasa bisa mengurusnya tanpa pasukan bantuan sama sekali. Dirinya kemudian meminta Squale untuk melindungi garis depan. Sontak Squale dan Petra pun terkejut karena sang bapak yang berniat menghadapinya tanpa pasukan bantuan sama sekali. Meski dirasa sangat berat, namun Squale tetap menerimanya begitu aja. Naasnya, kabar soal Squale yang akan memimpin garis depan telah sampai di telinga Rute. Dan itu semua telah sesuai dengan rencananya. Karena tujuan awal mereka ialah untuk memisahkan keluarga Hubarek dan juga Kadelek. Karena dengan tiadanya Squale nanti, hal itu akan membuat keluarga Kadelek memutus hubungan dengan keluarga Hubarek. Sedari awal ia telah memahami isi pikiran Maghrib Hubarek, yang pastinya akan menugaskan Squale di garis depan usai mendengar jumlah pasukan Rute yang cuma 10.000 orang. Perang perdana dari seorang jenderal tak berpengalaman jelas akan menjadi masa empuk bagi para veteran. Shin berlanjut memperlihatkan Squale yang sedang gugup karena itu adalah perang perdananya. Ia nampak sedang memandangi kain bergambar Putri Petra yang ditujukan untuk menjadi jimat keberuntungannya. Meski tahu ia sangat lemah, tapi Squale tetap bertekad akan melindungi Putri Petra beserta dengan kampung halamannya. Shin mundur tepat setelah pasukan Squale berangkat. Nampak Pas dan sang bapak yang telah tiba di kediaman keluarga Hubarek. Usai berbahasa-basi bersama, mereka nampak langsung membahas perihal strategi perang yang sedang berlangsung. Dari penjelasan Pak Hubarek, Pak Kas merasa ada yang aneh dari strategi perang Rute. Meski belum menemukan letak keanehannya, tapi jelas ada yang gak benar dari situasi tersebut. Meskipun sekilas gak ada yang salah, namun jika mereka memperhatikannya baik-baik, pertahanan yang dimiliki Maghrib Rute dirasa terlalu kokoh tanpa celah sedikit pun. Pas pun menduga, keanehan itu berasal dari betapa kokohnya formasi strategi mereka itu. Karena jika ditelaah lagi, formasi dipakai sama Rute seharusnya adalah formasi untuk bertahan. Sedangkan yang memulai peperangan adalah mereka sendiri. Dengan kata lain, jika Rute yang memulai peperangan, kenapa mereka pula harus memperkuat pertahanan? Pakas menambahkan jika ia yang menyerang, seharusnya penyeranganlah yang diperkuat, dan bukannya pertahanan. Setelah dianalisa, Pakas menduga musuh pasti akan menyerang dengan kejutan kecil dari berbagai macam arah, sembari mengincar satu lokasi. Terkejut Pak Hubarek jelas menjadi sebuah pertanyaan bagi Pas dan juga bapaknya. Karena ternyata lokasi itu merupakan lokasi di mana pasukan Squale berada. Mendengar hal itu, sontak membuat Pas dan sang bapak bergegas ke sana untuk menyelamatkannya. Dan benar aja, nasib sial sedang menghujani Squale dan pasukannya. Karena setelah mendengar laporan soal jumlah musuh yang hanya sedikit di depan mereka yang terlanjur meluncur harus mendapatkan serangan dadakan dari belakang. Dan jumlah musuh yang menyerang mereka tidak seperti yang dilaporkan sebelumnya. Karena itu perang perdananya, Squale yang gak punya pengalaman sama sekali harus dibuat tak berkutik di saat diri terkepung dikala hendak melarikan diri bersama pasukannya.
Di sisi lain, nampaklah pas Pak Kas, Nicolo, dan Grasaji yang OTW duluan meninggalkan pasukan Hubarek di belakang. Pak Kas kemudian meminta Nicolo untuk mundur duluan buat memimpin pasukan Hubarek. Shin kembali ke medan perang. Nampaklah Squall yang kewalahan menghadapi banyak pasukan musuh hanya dengan sisa pasukannya yang tinggal sedikit. Di saat mereka hendak kabur, namun naasnya semua rute pelarian telah tertutup tanpa satu pencelah sedikit pun. Squall yang melihat senyuman Petra pun bertekad tak ingin mundur di medan perang. Dirinya mengajak pasukannya buat membuka rute pelarian di tengah pengepungan. Tepat di saat ia yang meminta sisa pasukannya untuk tidak menyerah, secara tiba-tiba nggak cuma Grasaji, Pak Kas pun turut mengambil epic moment dengan menebas banyak pasukan seorang diri. Sontak Squall pun terkejut ngeliat kemunculan keluarga mortal di sana. Seketika itu pula, pasukan Luthor pun langsung kabur dari sana karena gak bisa menahan kekuatan dahsyat dari Pak Kas dan juga Grasaji. Di tengah terkejutnya Squall, ia makin dibuat terkejut usai mendengar suara pas di belakangnya. Sukedachi ni mairimashita. Scene dilanjutkan dari misi penyelamatan Squall. Nampaklah Squall yang bersyukur atas kedatangan Pas dan juga Pak Kas di sana. お助けいただき、感謝の言葉もありません。 Di tengah Squall yang gemeteran, Pas menyadari ada sesuatu yang membuat Squall gelisah dikala melihat banyak tubuh kesatria yang berkelimpangan di sana. Scene berpindah ke Maghreb Luthor yang merasa emosi karena keluarga Mortel yang ikut campur dalam peperangannya. Karena dengan adanya keluarga Mortel di sana, Duka Delek juga pasti akan segera mengirimkan bala bantuan untuk Maghreb Hubarek. Scene berlanjut menampilkan Maghreb Hubarek yang bersyukur karena Squall yang bisa kembali dengan selamat. Pas dan juga Pak Kas pun turut mendapatkan rasa terima kasih darinya. Namun di saat Pak Kas yang memuji betapa beraninya Squall yang tidak menyerah meski telah terdesak seperti itu, akan tetapi bukannya bangga, Squall malah menunjukkan ekspresi kecewa pada dirinya sendiri. Ngelihat betapa lemasnya Squall, Maghreb Hubarek meminta Squall untuk segera beristirahat di kamar. Namun tak lama kemudian, Petra masuk dan bersyukur karena Squall yang bisa kembali dengan selamat. Dirinya mengaku tak ada luka serius sama sekali. 少し一人にさせていただけますか。 Maghreb Hubarek dan Pak Kas pun tahu bahwa Squall baru aja kena mental karena harus menghadapi banyak pasukan musuh di perang perdananya. Meski merasa kasihan padanya, namun yang namanya penerus keluarga militer, Squall ditekankan untuk memiliki mental sekuat baja. Petra yang mendengarnya pun merasa sedih karena itu kali pertamanya melihat ekspresi wajah Squall yang seperti itu. あの方のお気持ちを慰めてあげられるのでしょうか。 Pak Kas kemudian mengingatkan putranya soal insiden bandit dulu, yang mana saat itu Pas berhasil menyemangati Mark yang kena mental akibat kesalahannya sendiri. Pas yang masih mengingatnya diminta oleh sang bapak dan juga putri Petra untuk membuat Squall kembali ceria seperti sedia kala. Di tengah Pas yang lagi mikir caranya, putri Petra yang mengatakan ia cuma ingin Squall tersenyum kembali, hal itu membuatnya teringat dengan ucapannya sendiri sewaktu berduaan dengan Lycoris. お菓子はね、みんなを幸せにするんです。笑顔の陰にお菓子あり。 Berkat hal itulah, Pas jadi terbesit satu ide dan tanpa diberitahu apa yang mau dibuat, Pak Kas yang tahu kebiasaan putranya sendiri langsung menanyakan cemilan apa yang mau dia buat kali ini. お菓子を作りたいとかいう僕の私欲では決して。 Demi bisa membuat Squall kembali ceria, Maghreb Hubarek dengan senang hati akan menyiapkan semua bahannya. Tanpa berlama-lama, Pas langsung meminta buah bonka untuk ia jadikan bahan utamanya. Mengira Pas akan membuat bonka pai lagi, namun jelas saja bukan. ボンカパイを作るのか。いえ、 Setelah itu, nampaklah Pas yang sedang mempersiapkan semua bahannya. Ia yang mengetahui isi hati Squall saat ini, nampak memulai proses pembuatan suatu cemilan yang bisa membuat Squall kembali ceria seperti sedia kala. Bersamaan dengan itu, terlihat Squall diminta untuk segera pergi ke aula, di mana ternyata Squall diminta buat menghadiri pesta perayaan karena telah berhasil mengusir pasukan musuh dari negeri mereka. Di lain sisi, Pas terlihat masih dalam proses memasaknya. Biar lebih seru, gua bakalan kasih tutorialnya untuk satu porsi. Langkah pertama, siapkan semua bahan-bahannya. 2 buah apel asam manis, 65 gram gula pasir, 1 puff pastry instan, 28 gram mentega, selembar daun salam kecil hijau, dan setengah jeruk sunkist.
Kita langsung lanjut ke prosesnya. Kupas 2 apel tadi dan buang bijinya. Jangan biji kalian ya guys. Panasin wajan, taburin gula pasir di atas wajan secara merata, diamkan sampai meleleh dan warnanya berubah kecoklatan. Lalu masukkan mentega dan goyangkan wajannya agar tercampur merata. Lalu tata secara rapi semua irisan apel tadi. Habis itu masak dengan api kecil di antara 5-7 menitan. Kemudian, letakkan puff pastry instan bundar di atas wajan berisikan semua irisan apel tadi. Lalu lipat pinggiran puff pastry-nya. Lalu panggang selama 25-30 menitan. Dan setelah kalian membalikkan wajan berisikan kue tadi ke atas piring, kue tart-tatin kalian pun telah jadi. Anyir, kok jadi tutorial masak gini? Alur cerita memasak cemilan. Semoga bermanfaat guys. Ting! Kita kembali ke ceritanya. Ngeliat Squall yang masih murung, Pakas yang mencoba menghiburnya, namun itu semua sia-sia. Karena Squall yang merasa kecewa terhadap dirinya sendiri, yang mana ia merasa telah gagal dalam perang perdana yang dipercayakan Maghrib Mubarak untuknya. Hal itu membuatnya takut untuk bertemu dengan sang kakek. Singkat cerita, meski terus dihibur, namun Squall tetap takkan bisa melupakan semua tubuh kesatria yang tumbang hanya demi melindungi dirinya. Tak lama kemudian pas Petra dan Nicolo datang, membawakan tart-tatin yang udah jadi. Setelah mengambil sepotong, Pas tampak memberikan sepotong itu untuk Squall. Alasan dibalik Pas yang memutuskan untuk membuat tart-tatin ialah karena kue itu dibuat oleh kakak beradik yang bernama Tatin yang terkenal jenius dalam membuat sebuah kue tart. Di mana saat itu, kedua Tatin itu lupa untuk memasukkan adonan asam ke loyangnya dan berakhir dengan menutupi semua apel tadi menggunakan puff pastry dan memanggangnya kembali. Lalu jadilah tart-tatin seperti yang dikenal saat ini. Dengan kata lain, tart-tatin berasal dari sebuah kegagalan. Mendengar kata gagal, sontak Squall jadi teringat dengan peperangannya sebelumnya. Meski awalnya ia kenal mental lagi, namun berkat ucapan Pas yang mengatakan berkat kegagalan itulah cemilan ajaib seperti itu bisa tercipta. Yang mana meski mereka tahu itu adalah sebuah kegagalan, namun mereka tak akan membiarkan sebuah kegagalan berakhir dengan gagal. Semua perkataan Pas barusan jelas menjadi sebuah motivasi kuat untuk Squall. Ia yang teringat ucapan sang kakek jelas membuat perasaannya tercampur aduk. Namun keteguhan hatinya kembali berkat ucapan Petra yang merasa Squall tidak sepenuhnya gagal karena ia berhasil memenuhi janjinya untuk kembali dengan selamat. それが何より嬉しいです。ありがとう、ペイストリー卿. Singkat waktu, Squall mengajak Petra untuk makan tart-tatin berdua di taman. Ngeliat semua telah kembali normal, Maghrib Mubarak terlihat berterima kasih atas semua jasa yang telah diberikan oleh Pas. Sebagai hadiahnya, Pas boleh meminta apapun padanya. それはお菓子の国を作るために必要なもの. Scene berpindah memperlihatkan Pas yang baru aja pulang, di mana Mark dan Lumi pun terkejut ngeliat betapa banyaknya barang bawaan yang dimiliki oleh Pas. Dan ternyata itu semua adalah hadiah dari Maghrib Mubarak. Licorice juga nampak senang karena Pas yang pulang membawa sepucuk surat dari bapaknya. Di dalam, Sid pun terkejut karena saat ini Pak Kas sedang bernegosiasi untuk membuat kapok Baron Lundspek. Sid pun beranggapan buah emang gak bakal jatuh jauh dari pohonnya. Pas pun mendukung aksi bapaknya karena yang salah duluan ialah Baron Lundspek yang dengan senak jidatnya membeli paksa semua kambingnya. Tak lama kemudian, Pakas napak kembali hanya untuk membawa Pas ikut dengannya untuk memenangkan negosiasi. Sontak ketiga anak buah Pakas pun terkejut karena mendapati banyak kambing dan kuda yang berhasil mereka dapatkan. Dan itu semua demi mempermalukan Baron Lundspek yang sok-sokan meninggikan derajatnya. Di sisi lain, Pas akhirnya berhasil mendapatkan alat untuk membuat wine. Mekanismenya kurang lebih tuas diputer dan akan menekan buah yang ada di dalamnya untuk diambil sari buahnya. Selepas dari sana, Pas diberitahu oleh Licorice bahwa sang bapak mengajak dirinya dan Petra untuk ikut ke pesta yang akan diadakan di ibu kota. Dan karena gak ada pakaian yang bagus, maka dari itulah Bu Agnes dan Jose meminta Pas untuk pergi ke tukang jahit. Mereka semua tak ingin laki-laki manapun mengetahui ukuran bodinya Licorice. Pas yang merasa dia juga seorang laki-laki, namun jelas saja ia adalah sebuah pengecualian. Karena Pas adalah tunangan resminya Licorice. わかりました。婚約者のためですから。 Di sini ini kita bakal lihat beberapa kegiatan Pas dan yang lain secara singkat.
Mulai dari pas yang ditemani bapaknya ke tukang jahit, mereka berdua yang juga menemui duka Delek, Squall yang lagi ngebucin sama Petra, Niccolo dan Sid yang lagi ngerjain banyak tugas, Grasshaggi yang lagi ngelatih 2 prajurit baru desa Mortel. Namun gak cuma kegiatan keluarga Mortel saja yang diperlihatkan. Nampak Casimir penikung yang masih kesal dengan bungkus permen bergambar dirinya dan juga pas. Setelahnya, nampak Lycoris menemui Pas yang lagi membuat sebuah cemilan. Setelah ditanya cemilan apa yang mau dibuat kali ini, ternyata itu adalah sebuah cemilan yang dijanjikan olehnya di episode 11 lalu. ヤギのミルクから作ったチーズケーキです。 Scene berlanjut memperlihatkan tidur brutalnya Jose. Ia harus terbangun karena adiknya yang datang meneriakinya. フェイスか。 Mengira cuma ada adiknya doang di sana, namun Jose harus dibuat malu karena ternyata Lycoris juga ada di sana dan lihat betapa brutalnya dirinya ketika tidur tadi. 皆様にはよくしていただき楽しい日々を送っています。 Dan itulah isi surat yang ditulis oleh Lycoris untuk sang bapak. Meski itu surat bahagia, namun sang bapak malah merasa itu semakin membuatnya merasa kesepian. Scene pun diakhiri dengan kebersamaan Pas dan juga Lycoris yang hendak membuat cemilan baru. 期待しててくださいね。はい。